Para leluhur dari 5 keluarga telah mengekspresikan diri mereka dengan sangat jelas. Tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk membunuh Jiang Chen. Pertempuran di Void Triangular Domain yang disebabkan oleh Jiang Chen telah membawa terlalu banyak kerugian bagi mereka. Mereka ingin Jiang Chen mati bahkan jika mereka hanya melakukan ini demi reputasi mereka. Hari ini, lorong 7 keluarga telah dihancurkan. Satu-satunya yang tersisa adalah lorong di Demon Rache. Ini karena Peacock King masih mendukungnya dengan sekuat tenaga. Jelas bagi mereka bahwa Jiang Chen sedang dalam perjalanan kembali menggunakan lorong ini. Kalau begitu, mereka hanya perlu tinggal di sini dan menunggu dia kembali. Selama Jiang Chen muncul di Demon Rache, mereka akan menemukan alasan untuk menekan mereka. Lebih penting lagi, seperti apa yang dikatakan Desolate Yuntian dan Narang Changtian, mereka ingin melihat orang seperti apa Jiang Chen ini dan bagaimana dia memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu. Ekspresi wajah Lang Xingtian dan Peacock King menjadi sedikit tidak menyenangkan. Skenario saat ini menjadi sulit untuk ditangani. Lawan tidak akan menyerang sebelum Jiang Chen muncul, tetapi begitu dia muncul, mereka pasti akan memberikan tekanan pada ras mereka. Menambahkan partai pemberontak dalam perlombaan iblis ke dalam gambar, tugas melindungi Jiang Chen telah menjadi tugas yang sangat menantang. Saat ini, Peacock King harus memfokuskan semua usahanya dalam menstabilkan lorong, atau jika tidak, Jiang Chen dan Big Yellow akan hilang dalam dimensi turbulensi yang tidak diketahui ketika lorong itu retak dan hancur. Adapun bagaimana mereka akan berurusan dengan 5 tuan ini, dia hanya bisa menemukan solusi setelah Jiang Chen dan Big Yellow kembali. Saat ini, Jiang Chen dan Big Yellow sedang terbang liar di lorong dengan kecepatan maksimum. Menambahkan kecepatan mereka dan aliran energi yang bergulir di lorong, mereka akan dapat mencapai Saint Origin World dalam waktu setengah jam. Chen kecil, kamu telah membunuh begitu banyak ahli dalam domain itu. Keluarga mereka di Tanah Suci pasti tidak akan membiarkan Anda hidup. Big Yellow memandang Jiang Chen. Bertindak sesuai dengan situasi. Mata Jiang Chen berbinar-binar. Situasinya tidak akan pernah damai saat dia kembali ke Saint Origin World kali ini. Keluarga Desolate pasti akan menjadi yang pertama mencarinya. Dia belum punya rencana untuk mereka. Dia hanya bisa berjalan pada langkah apapun yang diberikan kepadanya saat ini. Namun, mereka tidak akan mengira bahwa para patriark dari 5 keluarga lainnya juga menunggu kedatangan mereka di Demon Rache. Itu adalah skenario yang tidak bisa dia hindari. 3 kelompok berkumpul di atas gunung luar angkasa spiritual. Kelompok pertama adalah Lang Xingtian dan Peacock King. Prioritas mereka adalah untuk memastikan keamanan Jiang Chen. Kelompok kedua adalah para bapak bangsa dari 5 keluarga besar. Mereka di sini untuk membunuh Jiang Chen. Kelompok ketiga adalah garis keturunan dari Heavenly Leopard. Mereka tidak cocok dengan garis keturunan Serigala Surgawi. Mereka adalah sekelompok penonton yang tidak akan melakukan apa-apa selain menonton pertunjukan. Setengah jam berlalu dengan sangat cepat, lorong ras iblis bergetar tiba-tiba dan gelombang energi spasial berdesir di kekosongan di atas Spatial Space Mountain. Mereka kembali. Ekspresi semua orang berubah dan mengalihkan perhatian mereka ke tempat di mana energi spasial paling besar. Peacock King segera melepaskan pengerahannya dari lorong. Kemudian, 2 suara yang dalam terdengar, dan 2 siluet memantul keluar dari lorong spasial. Kekuatan yang diberikan lorong sangat besar tetapi 2 orang yang terpental jelas cukup kuat untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Mereka adalah seorang pria dan seekor guguk. Pria itu berusia sekitar 20 tahun dengan wajah tampan. Dia mengenakan pakaian putih salju yang suci. Matanya berbinar-binar cemerlang. Jika Anda melihat lebih dekat ke matanya, mereka tampak seperti jurang. Bagi para ahli ras iblis, mereka sudah pernah melihat Big Yellow sebelumnya. Mereka tidak menemukan sesuatu yang asing padanya, jadi hampir semuanya mengalihkan perhatian mereka ke Jiang Chen. Mereka tercengang ketika melihat wajah Jiang Chen dengan jelas. Mereka berharap melihat wajah yang tampak jahat dan tubuh yang sekokoh beruang, pria yang sangat berani dan liar. Mereka tidak mengira pria gila ini akan menjadi pangeran muda yang anggun. Mereka tidak akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah itu dia? Apakah pemuda berpakaian putih itu Jiang Chen? Tak terbayangkan untuk berpikir bahwa pemuda seperti pangeran seperti dia adalah iblis liar yang membunuh semua ahli dari 5 keluarga. Saya mendengar bahwa dia telah menyingkirkan semua ahli Saint kelas kecil ke-9 dengan tingkat kultivasinya hanya Saint kecil kelas 5. Saya tidak bisa membayangkan orang semuda dia yang bisa mencapai prestasi yang menantang surga. Bahkan jenius terbesar dari ras iblis tidak bisa menyamai hasilnya. Semua orang dari ras iblis tercengang, termasuk Lang Xingtian dan Desolate Yuntian. Mereka tidak akan mengira bahwa orang yang mereka harapkan untuk dilihat sebenarnya adalah seorang jenius muda. Dia benar-benar muda, tapi dia memiliki ki luar biasa yang bersirkulasi secara tidak jelas di tubuhnya. Dia adalah putra surga yang berwujud naga. Seseorang seperti dia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lang Xingtian melihat Jiang Chen, dia sangat menghormati Jiang Chen. Hal yang sama terjadi pada Desolate Yuntian dan yang lainnya. Namun, semakin besar potensi Jiang Chen, semakin kuat keinginan mereka untuk melenyapkannya. Jika mereka tidak bisa menaklukkan si jenius ini, mereka pasti harus melenyapkannya, belum lagi mereka sudah saling memandang sebagai musuh. Motherfucker, apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa suasananya menjadi sangat mencekik? Big Yellow menyapu dan berkata, Jiang Chen, Big Yellow, mereka adalah patriark dari 5 keluarga. Mereka datang ke sini untuk membunuh Jiang Chen. Peacock King datang ke sisi mereka dan memberitahu mereka segalanya melalui akal ilahi. Sialan, para leluhur dari 5 keluarga hadir di sini pada waktu yang sama. Apakah situasinya benar-benar membutuhkan kehadiran mereka? Big Yellow menyemburkan seteguk darah. Dia sudah memperkirakan bahwa 5 keluarga tidak akan membiarkan Jiang Chen pergi, tetapi dia tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat. Saat mereka tiba, mereka telah menghadapi situasi seperti itu bahkan sebelum mereka bisa menarik napas lega. Sepertinya kelima tuan ini sudah menunggu di sini cukup lama. Jiang Chen menatap Desolate Yuntian dan para patriark lainnya. Mulutnya menunjukkan seringai dingin. Dulu ketika dia mendominasi Tanah Suci, tidak satupun dari mereka adalah bapak leluhur dari keluarga mereka. Jadi, mereka hanya seperti udang di matanya. Apa yang menimbulkan keraguan Jiang Chen adalah bahwa para leluhur dari 8 keluarga seharusnya menjadi ahli puncak orang suci kelas 9. Mereka adalah pembudidaya terkuat di dunia ini, tetapi para leluhur di depannya ini hanya orang suci kelas 6.
Bagaimana ini mungkin? Terlepas dari keraguannya, dia harus mengesampingkannya untuk saat ini karena orang suci kelas 6 jelas mematikan baginya. Dia hanyalah orang suci kelas 6 sekarang. Perbedaannya seperti jarak antara langit dan bumi, itu sama sekali tidak ada bandingannya. Jika orang-orang ini menginginkan dia mati, dia tidak akan bisa melarikan diri dari takdirnya bahkan jika dia menghabiskan semua tekniknya. Kamu adalah Jiang Chen. Desolate Yuntian berkata sementara matanya tertuju pada Jiang Chen. Betul sekali. Jiang Chen melangkah maju ke Raja Serigala Surgawi, Lang Xingtian dan menyapanya. Jiang Chen bertemu dengan Patriark. Lumayan. Lang Xingtian tidak bisa membantu tetapi memuji. Sangat jarang menemukan seorang pria muda dengan ki, kultivasi, keberanian dan ketenangan seperti itu. Dia masih bisa tetap tenang saat menghadapi para leluhur dari 5 keluarga. Itu memberi Lang Xingtian dorongan untuk menunjukkan persetujuannya terhadap Jiang Chen. Dia bisa melihat bahwa ketenangan Jiang Chen bukan hanya kepura-puraan. Monster kecil, Anda memiliki keberanian untuk membunuh begitu banyak ahli dari keluarga Huo saya. Siapa yang memberimu nyali liar seperti itu? Huo Batian meneriaki Jiang Chen dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Huo Batian, jangan lupa bahwa ini adalah ras iblis. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh seseorang di sini di gunung luar angkasa spiritual? Setelah mempelajari Jiang Chen, Lang Xingtian telah memutuskan untuk melindungi Jiang Chen dengan segala cara dan usahanya. Jika ras iblis menghindari masalah ini, Jiang Chen hanya akan menghadapi satu hasil kematian. Jika itu terjadi, Big Yellow akan menjadi gila. Meskipun ras iblis mampu kehilangan Jiang Chen, mereka tidak mampu kehilangan Big Yellow. Lang Xingtian, kami berlima telah tiba di sini pada waktu yang sama. Apakah Anda benar-benar ingin melindungi monster kecil ini? Aku takut kamu sendiri tidak akan bisa melakukan itu. Si Haotian mengeluarkan dingin. Sementara itu, Desolate Yuntian, Narang Changtian, dan Dan Yantian juga mengungkapkan niat membunuh mereka. Lang Xingtian, Jiang Chen telah muncul di Demon Rache. Saya yakin Anda sudah mengetahui niat kami untuk datang ke sini dengan sangat baik. Jika kami berlima menggabungkan kekuatan kami, saya khawatir tidak ada orang di ras Anda yang bisa mempertahankannya. Desolate Yuntian berteriak, kamu. Lang Xingtian sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk melindungi Jiang Chen sekarang. Karena kelima patriark ini datang ke sini secara pribadi, mereka tidak akan pergi tanpa mendapatkan hasil yang diinginkan, tetapi jika mereka memulai pertempuran di sini, itu akan merugikan ras iblis. Raja Heavenly Leopard yang sedang menonton dari kejauhan sambil tersenyum dingin. Dia ingin melihat bagaimana Lang Xingtian akan menyelesaikan masalah hari ini. Jika Spiritual Space Mountain menderita kerusakan karena keputusan Lang Xingtian, dia akan pergi ke Saint Origin Hall dan menggunakan alasan ini untuk meminta mereka membebaskan tugas Lang Xingtian dalam Demon Rache dan membiarkan dia menggantikan posisi patriark. Bagi Raja Heavenly Leopard, ini adalah kesempatan emas. Lang Xingtian, kita tidak punya banyak waktu. Saya akan memberi Anda 10 napas waktu lagi untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Jika Anda masih menolak untuk menyerahkan Jiang Chen saat itu, kami akan menyerang. Desolate Yuntian berkata dengan keras. Patriark, apa yang kita lakukan sekarang? Peacock King mengerutkan kening. Situasi saat ini benar-benar merepotkan. Keputusan mereka tidak hanya akan mempengaruhi kehidupan Jiang Chen, itu juga akan mempengaruhi keadaan ras iblis, atau bahkan keadaan seluruh tanah suci, memicu perang. Begitu kata-kata Peacock King dijatuhkan, Jiang Chen mengambil inisiatif untuk menonjol. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak kepada 5 patriark dengan semangat heroik tidak perlu waktu 10 napas. Saya berdiri di sini sekarang. Aku akan berdiri di sini untuk kalian semua untuk membunuh. Kalian berlima bisa saja menyerang bersama untuk membalas kematian ahli kalian. Aku tidak akan melawan karena aku tahu bahwa aku bukan tandingan kalian. Perlawanan hanya akan sia-sia. Aku tidak akan cemberut bahkan jika kamu membunuhku. Aku, Jiang Chen, pasti akan menjadi sosok yang heroik. Aku, seorang Saint kecil kelas 6, bisa membuat 5 patriark secara pribadi membunuhku. Sikap Jiang Chen sangat mengesankan, itu adalah sikap yang mengabaikan hidup dan mati. Ketenangannya membuat banyak orang menjatuhkan lidah mereka, termasuk Lang Xingtian dan Peacock King. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Jiang Chen akan menonjol dan membuat pernyataan seperti itu. Itu heroik. Betul sekali. Aksinya penuh aura heroik. Semua generasi muda dari Demon Rache menunjukkan persetujuan mereka untuk Jiang Chen. Tindakan ini mampu membuat semua orang terkesan. Namun, yang lebih tajam dapat mendeteksi makna yang mendasari kata-kata Jiang Chen. Dia terdengar seperti pahlawan sejati yang rela mati untuk tindakannya sendiri, tetapi ada implikasi tersembunyi dalam ucapannya. Implikasi inilah yang melemparkan 5 tuan ke dalam dilema. Setelah Jiang Chen berbicara, ekspresi wajah Big Yellow dan Peacock King berubah. Mereka memiliki kecerdasan untuk memahami niat Jiang Chen, terutama Big Yellow. Dia dan Jiang Chen telah bekerja bersama cukup lama sekarang, dan keduanya memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Haha, ini sangat lucu. Para patriark dari keluarga Desolate, dan Huo, Narang dan Si datang ke sini secara pribadi hanya untuk membunuh seorang Saint kecil kelas 6. Ini benar-benar tindakan tuan yang hebat. Big Yellow tertawa bahagia. Betul sekali. Dengan status dan identitasmu, sungguh tidak tahu malu datang ke sini secara pribadi hanya untuk mengepung seorang junior. Jiang Chen berdiri di sini untuk kalian semua untuk dibunuh sekarang. Kami tidak bisa menghentikan kalian semua. Peacock King terus terang dengan kata-katanya. Kata-katanya membuat banyak orang memahami pesan Jiang Chen dan sekali lagi itu membuat mereka terkesan. Mereka harus mengakui bahwa pemuda ini adalah orang yang paling cerdas di sini. Dia mampu mengubah situasinya hanya dengan beberapa baris kata. Keadaan aslinya jelas. Jika mereka memilih untuk menghadapi tuan ini secara langsung, mereka tidak akan dapat melindungi Jiang Chen. Tetapi saat Jiang Chen menonjol dan mengucapkan kata-kata itu, situasinya berubah sepenuhnya. 5 patriark secara pribadi datang ke sini hanya untuk membunuh Jiang Chen dan mendapatkan kembali martabat dan wajah mereka. Tetapi jika mereka akan mengepung seorang junior dan membunuhnya, itu pasti akan merusak reputasi mereka. Mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak hanya menyandang status orang suci agung kelas 6 tetapi juga status dan identitas seorang patriark dari keluarga mereka masing-masing. Mereka punya banyak cara untuk membunuh Jiang Chen selain datang ke sini secara pribadi. Lang Xingtian menunjukkan pandangan memuji Jiang Chen.
Ini adalah pria dengan keberanian dan kelicikan. Dia tidak ada bandingannya dengan pembudidaya muda biasa. Insiden hari ini ditakdirkan untuk gagal. Dia takut bahkan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya akan dapat mengubah hasil dan menyelamatkan Jiang Chen, namun, hanya dengan beberapa kata, Jiang Chen dapat mengubah situasi sepenuhnya. Kelima tuan tidak bisa mengabaikan fakta bahwa reputasi mereka juga dipertaruhkan di sini. Mengingat fakta bahwa begitu banyak orang yang menonton, mereka akan kehilangan kesan anggun, yang merupakan sesuatu yang mereka tidak mampu kehilangannya. Benar saja, setelah mendengarkan ucapan Peacock King dan Big Yellow, Desolate Yuntian dan yang lainnya mulai ragu-ragu dan cemberut. Alasan mereka ada di sini adalah karena amarah mereka, namun, mereka tidak memikirkan konsekuensinya sebelum datang ke sini. Saat ini, Jiang Chen masih berdiri di depan mereka tetapi tidak ada dari mereka yang berani menyerang karena ragu-ragu. Jika tidak ada orang di sekitar, mereka akan langsung menamparkan Jiang Chen sampai mati. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton mereka, itu menjadi tidak mungkin karena reputasi mereka lebih berharga daripada Jiang Chen. Anak yang cerdas, Raja Heavenly Leopard tercengang. Dia tidak menyangka bahwa hanya beberapa baris kata sederhana dapat membalikkan situasi. Jiang Chen ini benar-benar luar biasa. Dia sangat pintar dalam memahami dan membuat penilaian tentang suatu situasi. Lihat, 5 patriark sekarang ragu-ragu. Mereka harus menjaga reputasi mereka. Jika mereka membunuh Jiang Chen sekarang, mereka mungkin juga melupakan reputasi mereka. Mereka sekarang terjebak dalam dilema. Mereka tidak bisa membunuh Jiang Chen dan juga tidak bisa membiarkan dia pergi. Mereka akan kehilangan martabat mereka jika mereka mundur hanya karena beberapa baris kata dari seorang junior. Banyak ahli dalam perlombaan iblis tidak bisa membantu tetapi terkesan dengan tindakan Jiang Chen, namun, beberapa baris kata ini jelas tidak cukup untuk menyelesaikan situasi sebenarnya. Pada saat ini, Big Yellow berbicara. Saya tahu bahwa sebagai bapak bangsa dan tuan, reputasi Anda sangat penting. Membunuh seorang junior muda dengan tangan Anda sendiri hanya akan menunjukkan bahwa keluarga Anda tidak memiliki bakat dan jenius muda. Itu juga akan merusak citra Anda. Di semua keluarga Tanah Suci, saya yakin ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak akan percaya bahwa tidak ada dari Anda yang dapat menemukan seorang jenius yang bisa melawan Jiang Chen. Saya sekarang menyatakan perang terhadap para jenius dari 5 keluarga. Selama kalian semua dapat memilih seorang jenius untuk melawan Jiang Chen akan menerima tantangan tanpa syarat. Faktanya, apa yang dikatakan Big Yellow sangat berbobot. Ini hampir menyelesaikan semua masalah. Jika para patriark ini menyerang Jiang Chen sekarang, itu tidak hanya mempengaruhi reputasi mereka, tetapi juga kompetensi para jenius mereka. Fakta bahwa para jenius mereka tidak dapat menangani orang suci kelas 6 akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Kata-kata Big Yellow menunjuk pada para jenius yang tak tertandingi di Tanah Suci. Ini merupakan tantangan langsung bagi mereka. Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya para jenius itu, terutama yang ada di Sky Ranking, membunuh Jiang Chen akan menjadi kesempatan emas untuk mendapatkan pahala yang besar. Itu juga mirip dengan Jiang Chen. Pertarungan ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk menguji kemampuannya. Berkelahi dengan para jenius yang tak tertandingi pasti akan jauh lebih mengasyikkan daripada melawan orang suci kelas kecil ke-9 di Void Triangular Domain. Solusi ini seperti memukul 2 burung dalam satu batu. Itu juga yang dipikirkan Jiang Chen. Itu menjadi sempurna ketika ini dikatakan oleh Big Yellow, bukan Jiang Chen. Betul sekali. Saya, Jiang Chen, mengajukan tantangan langsung kepada semua orang jenius di Tanah Suci. Saya akan menerima tantangan dari siapapun yang menginginkan saya mati. Jiang Chen menambahkan setelah Big Yellow menegaskan kembali keputusannya. Haha, Patriark, apa yang kalian semua pikirkan? Apakah Anda masih akan membunuh Jiang Chen sendiri atau mengirim orang-orang jenius Anda untuk melawannya? Atau mungkin para jenius Anda tidak punya nyali untuk melawan Jiang Chen? Peacock King tertawa. Lelucon yang luar biasa. Dia hanya Sein kecil kelas 6. Keluarga Desolate memiliki tak terhitung jenius yang bisa membunuhnya. Yuntian yang sedih membuat Hu dingin. Keluarga Desolate adalah keluarga terkemuka dari 8 keluarga di Tanah Suci. Dari 10 tempat di peringkat langit, 3 jenius keluarga Desolate telah terdaftar sedangkan 7 keluarga lainnya masing-masing hanya memiliki 1. Dengan demikian, keluarga Desolate memiliki bakat paling banyak. Baik, karena Anda telah mengatakannya, konflik antara Anda semua dan Jiang Chen akan diselesaikan oleh generasi muda. Ras iblis tidak akan pernah terlibat dalam pertempuran di antara para pembudidaya muda. Lang Xingtian dengan cepat mengungkapkan niatnya. Monster kecil, anggap dirimu beruntung hari ini. Karena kamu telah menyinggung keluargaku, itu hanya masalah waktu sebelum kamu mati. Desolate Yuntian mengeluarkan hawa dingin lagi, menyiratkan persetujuannya terhadap masalah ini, konflik akan diselesaikan oleh para jenius muda. Baik, kami serahkan pada generasi muda untuk menetap. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar tak tertandingi di antara mereka. Kata Huo Baitian, Narang Changtian, Si Haotian dan Si Yang Tuan juga mengangguk setuju. Mereka setuju untuk tidak menyerang Jiang Chen demi reputasi mereka. Kedua, mereka tidak dapat mengakui bahwa para jenius mereka tidak kompeten. Terakhir, ini adalah wilayah ras iblis. Jika pertempuran benar-benar terjadi di sini, tidak ada yang tahu bagaimana itu akan berkembang. Ras iblis bukanlah ras yang bisa dengan mudah ditangani. Lebih penting lagi, mereka ingin menguji kemampuan para jenius mereka. Penampilan Jiang Chen telah memberi para jenius mereka kesempatan untuk melakukan itu. Ketika berita ini menyebar, Jiang Chen akan terkenal di seluruh dunia. Pada saat yang sama, siapapun yang bisa membunuh Jiang Chen akan membangun reputasi yang hebat. Ini pasti akan menjadi ujian hidup dan mati. Banyak dari para jenius dilatih dalam lingkungan yang dilindungi. Terlepas dari bakat luar biasa mereka, pengalaman tempur mereka sangat terbatas. Mereka bisa mendapatkan pengalaman seperti itu melalui pertempuran melawan Jiang Chen. Karena mereka sudah memutuskan untuk tidak membunuh Jiang Chen, mereka tidak perlu mengatakan apa-apa atau tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan gunung luar angkasa spiritual dan menghilang. Lang Xingtian dan Peacock King menghela nafas lega. Mereka tidak akan mengira bahwa kesulitan itu akan mudah diselesaikan. Meskipun para patriark telah pergi, Tanah Suci tidak akan memiliki hari-hari yang lebih damai mulai hari ini dan seterusnya. Banyak jenius luar biasa yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya akan muncul untuk melawan Jiang Chen. Haha, Jiang Chen, saya pasti tidak menilai Anda salah. Anda adalah pria dengan keberanian dan kelihayan.
Anda pasti akan menjadi kultivator yang hebat di masa depan. Namun, saya harus mengatakan bahwa para jenius di Sky Ranking itu bukanlah lawan yang mudah. Masing-masing hanya setengah langkah dari alam Sein Agung. Semuanya memiliki teknik yang kuat dan kartu truf. Anda harus berhati-hati saat melawan mereka. Peacock King menepuk bahu Jiang Chen dan berkata, betul sekali. Meskipun krisis hari ini telah diselesaikan, tidak akan mudah untuk menangani orang-orang jenius itu. Meskipun Anda dapat membunuh orang suci kecil tingkat ke-9, para jenius itu bukanlah orang suci kecil biasa. Bahkan jika mereka belum menjadi orang suci agung, mereka tidak ada bandingannya dengan rekan-rekan mereka. Kata Lang Xingtian, terima kasih banyak atas bantuan dan nasihat dari Patriark dan Peacock King. Jiang Chen sangat berterima kasih. Adapun para jenius itu tidak dan tidak akan menjadi perhatian saya. Mereka harus cukup siap jika ingin membunuh saya. Qi Jiang Chen berfluktuasi. Darahnya mendidih ketika dia berpikir untuk melawan para jenius di Sky Ranking. Big Yellow, keluarkan itemnya. Jiang Chen memandang Big Yellow. Baik, Big Yellow membuka mulutnya dan mengeluarkan cincin spasial yang diterangi oleh cahaya kemasan. Itu melayang di udara menuju Lang Xingtian. Semua orang bisa dengan jelas melihat pergerakan barang ini. Patriark, ada 1 miliar true metaseton bermutu tinggi di sini, 500 juta di antaranya diperoleh Big Yellow, 500 juta lainnya adalah tanda terima kasihku kepada Demon Rache. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Apa, 1 miliar true metaseton bermutu tinggi? Kebanyakan dari mereka berseru dan mata mereka berbinar. Ya Tuhan, 1 miliar true metaseton bermutu tinggi. Itu setara dengan 1 miliar pil pemulihan peringkat Sein. Jiang Chen benar-benar murah hati untuk memberikan 1 miliar kekayaan. Ini dianggap sebagai kekayaan besar bagi ras iblis. Dia benar-benar orang yang berjiwa heroik. Kami belum mendapatkan harta apapun dalam perjalanan ke Void Triangular Domain, tapi true metaseton bermutu tinggi 1 miliar ini benar-benar bermanfaat. Jiang Chen ini adalah pria dengan keberanian dan sikap heroik. Layak untuk menjalin hubungan dengan pria seperti dia. Aku suka dia. Para ahli ras iblis mengubah pandangan mereka tentang Jiang Chen setelah 1 miliar batu meta sejati bermutu tinggi telah diambil. Itu adalah kekayaan yang bernilai miliaran. Siapa yang mau menyumbangkannya kepada seseorang? Bagus. Demon Rache tidak akan sopan kalau begitu. Lang Xingtian bukanlah orang yang pemalu. Dia langsung menyimpan cincin spasial saat mencapai dia. Mengingat status dan identitasnya, dia bahkan tidak akan melihat Sein kecil kelas 6 biasa, apalagi menanggapi mereka. Jiang Chen, bagaimanapun, berbeda. Dia bisa melihat potensi di Jiang Chen. Potensi yang mirip dengan orang suci terbesar yang telah sepenuhnya mengubah keadaan tanah suci. Membangun hubungan dengan pria seperti itu akan membawa manfaat yang luar biasa bagi ras iblis di masa depan. Beberapa saat kemudian, Lang Xingtian dan Peacock King berubah menjadi Big Yellow. Mata mereka berbinar ketika mereka menyadari bahwa Big Yellow telah maju ke Sein minor kelas 5. Anda layak disebut garis darah binatang suci. Kemajuan Anda tidak bisa bertentangan dengan akal sehat. Lang Xingtian mengangguk dan memuji. Itu membuatnya lebih bertekad untuk memelihara Big Yellow. Jauh dari sana, pesta Raja Macan Tutul Surgawi tidak terlihat bagus. Mereka awalnya mengira akan menonton pertunjukan yang mengasyikkan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil seperti itu akan terjadi. Elder, saya tidak membayangkan bahwa Jiang Chen dan Guk-Guk itu akan memberikan true metaseton bermutu tinggi. Sekarang, banyak orang secara dramatis mengubah pandangan mereka tentang mereka. Sebelum Guk-Guk ini pergi ke domain itu, dia masih seorang suci iblis kelas 3 kecil. Setelah kembali, dia telah maju ke Demon Sein kelas 5 kecil. Kemajuannya yang luar biasa pasti telah menegaskan kembali keputusan Patriark dan Raja Merak dalam mengasuhnya. Ini tidak menguntungkan bagi kami. Kata Agrit Sein, tidak masalah. 3 hari kemudian akan menjadi hari pembukaan menara gantung. Saat itu, kami akan menemukan cara untuk menyingkirkan Guk-Guk itu. Heavenly Leopard King berkata sebelum dia berbalik dan pergi. Malam itu, Peacock King secara pribadi telah menyiapkan tempat kultivasi untuk Jiang Chen. Itu terletak di halaman yang sangat tenang dan terpencil di mana Yan Chenyu, dan King dan Tyrant tinggal. Mereka dibawa ke sini oleh Golden Fur Lion King sebelum ini. Mereka telah melihat semua yang terjadi sepanjang hari sambil sering menyeka keringat dingin mereka karena kekhawatiran dan ketakutan terhadap Jiang Chen, tetapi Jiang Chen ternyata baik-baik saja pada akhirnya. Saudara Chen, Yan Chenyu segera melompat ke pelukan Jiang Chen. Dia dipenuhi kecemasan sepanjang hari. Dia tidak dapat menghilangkan kecemasannya sampai ketika dia melihat Jiang Chen aman. Oke, bukankah aku sebaik yang baru sekarang? Jiang Chen menepuk bahu Yan Chenyu. Salam, Peacock King. Dan King dan Tyrant menyapa Peacock King bersama. Tyrant memiliki nada yang lebih hangat karena ini bukan pertama kalinya dia melihat Peacock King. Meskipun Dan King adalah salah satu penguasa di benua ilahi, dia tidak bisa dibandingkan dengan ahli tertinggi tanah suci, seperti Peacock King. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jati diri Peacock King dalam hidupnya. Kalian semua tidak perlu terlalu sopan kepada Peacock tua. Kami adalah satu keluarga, kata Big Yellow. Jika itu adalah beberapa orang acak yang mengucapkan kata-kata seperti itu, dia pasti akan ditampar dengan sangat keras. Big Yellow, saya ingin memberitahu Anda bahwa Patriark telah memutuskan untuk mengasuh Anda sepenuhnya, tetapi ini akan menarik hambatan dari Heavenly Leopard King. 3 hari kemudian akan menjadi hari pembukaan menara gantung. Jika Anda dapat melakukan dengan baik selama waktu itu, Anda akan dapat memperoleh status stabil di Demon Rache. Jika tidak, Anda akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan dalam Demon Rache. Peacock King berkata dengan sungguh-sungguh kepada Big Yellow. Menara yang ditangguhkan. Tempat apa itu? Big Yellow bertanya. Itu adalah menara suci ras iblis yang diwarisi bertahun-tahun yang lalu. Semua jenius dari Demon Rache akan dapat memasuki menara untuk mencari hadiah yang bermanfaat setahun sekali. Ada total 9 lantai di menara. Banyak harta karun yang dimiliki oleh Demon Rache disembunyikan di dalam menara. Bahkan ada beberapa warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kuno ras iblis. Orang yang bisa mendapatkan warisan itu adalah orang yang sangat beruntung, orang yang diakui oleh nenek moyang. Para jenius itu secara alami akan dipelihara oleh Demon Rache. Namun, hingga saat ini, belum ada yang bisa memasuki lantai 9, termasuk kami. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di lantai 9. Kami tidak akan meminta Anda untuk memasuki lantai 9, tetapi Anda setidaknya harus tampil dengan baik.
Kata Peacock King, memperkenalkan menara yang ditangguhkan ke Big Yellow. Jiang Chen menyipitkan kedua matanya. Hari ini, Big Yellow memberikan 500 juta true metastone bermutu tinggi kepada Demon Rache telah menciptakan rasa senang di banyak dari mereka. Namun, dia tahu bahwa untuk mendapatkan status perusahaan di Demon Rache, Big Yellow harus mendapatkan warisan di Suspended Tower. Big Yellow, pertahankan. Yan Chenyu mengayunkan tinjunya ke Big Yellow. Peacock King, sepertinya Demon Rache tidak bersatu secara internal. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Betul sekali. Pada dasarnya ada dua kelompok dalam Demon Rache. Pihak pertama adalah garis keturunan Raja Serigala Surgawi, dia sekarang adalah Patriark Ras Iblis. Pihak lainnya adalah garis keturunan Raja Macan Tutul Surgawi. Pengaruhnya setara dengan Bapa Bangsa kita. Dia telah merindukan posisi Patriark selama ini. Garis keturunan mereka tidak cocok dengan garis keturunan Patriark. Saat ini, Sang Patriark ingin memelihara Big Yellow. Heavenly Leopard King secara alami akan mencoba menghentikannya. Jika Big Yellow tidak memberikan hasil yang luar biasa di Suspended Tower kali ini, itu akan menjadi alasan untuk Heavenly Leopard King. Kata Peacock King, dia tidak merasa perlu menyembunyikan apapun dari Jiang Chen. Lingkaran dalam dari Demon Rache bukanlah rahasia. Banyak orang luar yang tahu tentang itu. Jangan khawatir, Tuan Guk-Guk akan bisa melangkah ke lantai 9 menara. Kata Big Yellow dengan bangga. Motherfucker, tidak bisakah Anda membual secara berlebihan? Tidak ada yang pernah memasuki lantai 9 sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu bisa memecahkan rekor? Peacock King tidak tahan dan menendang pantat Big Yellow. Peacock King, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Jiang Chen berkata, apa itu? Peacock King menoleh ke Jiang Chen. 8 keluarga besar Tanah Suci adalah kekuatan terkuat di dunia asal Sein. Menurut fakta, ahli terkuat di antara mereka seharusnya adalah orang suci agung tingkat 9, tetapi hari ini, tingkat tertinggi yang saya lihat adalah orang suci tingkat 6. Saya bertanya-tanya mengapa demikian. Jiang Chen bertanya, keraguan ini telah mengganggunya. Selama waktu itu ketika dia mendominasi dunia, dia tahu betapa kuatnya 8 keluarga itu. Orang suci kelas 6 bukanlah apa-apa pada saat itu, tetapi saat ini, semua leluhur berada di tingkat ini dan mereka dianggap sebagai makhluk terkuat. Sepertinya Anda belum tahu keberadaan istana asal Sein. Peacock King melanjutkan, tapi aku tidak heran. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini kecuali 8 keluarga di Tanah Suci. Istana asal Sein. Tempat apa itu? Jiang Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Tahun itu, ketika orang suci terbesar membelah gerbang dunia abadi, itu membuka jalan baru bagi orang suci agung. Pada saat itu, banyak ahli yang kuat dari 8 keluarga naik ke dunia abadi untuk menjadi dewa. Sebelum mereka meninggalkan Sein Origin World, mereka menciptakan zona spasial, dunia kecil. Mereka ingin menggunakan nama Sein Origin World. Jadi mereka menamakannya Istana Asal Sein. Itu adalah dunia yang diciptakan oleh dewa. Kepadatan kekuatan Yuan surga dan bumi di dunia kecil itu sangat besar. Para dewa dari 8 keluarga besar juga telah membentuk formasi besar di dunia itu, memungkinkannya untuk menyerap berbagai jenis kekuatan Yuan yang kuat dari kekosongan. Lebih dari 100 tahun kemudian, Sein Origin Palace telah menjadi tanah suci budidaya di Sein Origin World. Itu juga merupakan tanah tertinggi. Peacock King berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sein Origin Palace telah membawa banyak kenyamanan bagi 8 keluarga. Semua ahli yang berada di atas orang suci tingkat ke-7 yang agung dapat memasuki istana asal Santo untuk berkultivasi. Ada juga jenius langka dari 8 keluarga, orang suci agung muda itu memasuki istana asal Sein untuk mengejar kultivasi yang lebih maju. Peringkat langit tanah murni bukanlah representasi yang benar dari generasi muda dunia asal Sein. Jenius yang benar-benar mengerikan semuanya hadir di Sein Origin Palace. Setelah mendengarkan pengenalan Peacock King tentang Sein Origin Palace, Jiang Chen merasa sangat tercengang. Pikiran awalnya adalah bahwa 8 keluarga tanah murni adalah kekuatan terbesar di dunia asal Sein. Dia tidak akan berpikir bahwa ada dunia yang lebih maju bernama Istana Asal Santo. Sepertinya banyak hal telah terjadi setelah dia jatuh. Jadi inilah mengapa begitu. Jiang Chen mengangguk. Terlepas dari keterkejutannya, dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorang ahli peringkat Sein Agung kelas ke-7 atau lebih tinggi di tanah murni. Saya telah pergi ke Istana Sein Origin sebelumnya untuk berkultivasi. Istana ini terbagi menjadi 8 bagian yang berbeda. Kedelapan dari mereka diberi nama menurut keluarga. Persaingan di antara 8 keluarga sangat ketat. Meskipun tidak jelas di Tanah Suci, di Istana Sein Origin, Desolate Palace berada di peringkat nomor 1 mengingat perkembangan cepat dalam keluarga mereka. Kata Peacock King, begitu ada kesenjangan perbedaan di antara 8 keluarga, itu akan tumbuh dengan tenang dari waktu ke waktu. Ketika sudah mencapai titik tertentu, keluarga terkuat akan mulai mempengaruhi keluarga yang lebih kecil atau menelan mereka satu persatu. Tampaknya keluarga Desolate memiliki ambisi yang liar. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Betul sekali. Apakah itu di tanah murni atau istana asal Sein, itu terlalu damai selama bertahun-tahun. Peacock King memandang Jiang Chen dengan antusias. Jelas kedamaian yang membosankan telah rusak karena kehadiran Jiang Chen. Keadaan Sein Origin World akan semakin kacau seiring berjalannya waktu. Tanah murni, istana asal Sein. Jiang Chen bergumam. Keberadaan istana asal Sein adalah pembuka mata bagi Jiang Chen. Tanah suci bukan lagi eksistensi tertinggi di dunia ini. Dia ingin kembali ke kondisi puncaknya seperti di kehidupan sebelumnya. Ini berarti bahwa dia akan bentrok dengan para ahli di istana asal Sein untuk mencapai tujuannya. Tentu saja, karena Jiang Chen telah menjadikan 5 keluarga sebagai musuhnya, hanya masalah waktu sebelum istana asal Sein terlibat. Baik, kalian berdua baru saja kembali dari Void Triangular Domain. Saya akan meninggalkan kalian berdua di sini untuk saat ini. Big Yellow, ingatlah untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk perburuan menara yang ditangguhkan 3 hari kemudian. Jangan mempermalukan saya ketika saatnya tiba, atau saya akan mengupas kulit Anda. Peacock King berkata dengan tegas kepada Big Yellow. Big Yellow menjulurkan lidahnya di belakang punggung Peacock King. Dia memiliki keinginan untuk maju dan menggigit pantatnya tetapi merak tua ini bukanlah seseorang yang mampu dia ajak makan daging, jadi dia harus mentolerirnya. Pada saat ini, Tyrant berkata kepada Jiang Chen, Chen kecil, saya berniat untuk kembali ke domain barat karena saya telah mendapatkan banyak keuntungan dari perjalanan ke Void Triangular Domain. Salah satu keuntungan khusus adalah relik.
Saya ingin pergi ke masa terpencil di Gunung Green Lotus. Sangat baik. Gunung Green Lotus merupakan tempat yang sangat cocok untuk mengasingkan diri. Bawalah signaling talisman ini bersama Anda dalam perjalanan Anda. Saya telah menanamkan esensi kelahiran saya di dalamnya. Bahkan jika Anda berada jauh di domain barat, Anda dapat memberi sinyal kepada saya melalui jimat jika Anda menghadapi sesuatu. Ada beberapa batu meta sejati bermutu tinggi di cincin spasial ini. Energi cahaya murni yang terkandung di dalam batu-batu ini akan memberikan bantuan yang bermanfaat bagi Anda, bahkan untuk Guru Agung Ranfeng. Ini jauh lebih baik daripada meramu pil pemulihan peringkat Sein sendiri. Jiang Chen mengeluarkan jimat emas dan cincin spasial, dan memberikannya kepada Tyrant. Jimat ini tidak seperti jimat sinyal biasa, itu diresapi dengan esensi kelahiran Jiang Chen. Tyrant akan dapat berkomunikasi dengan Jiang Chen di tanah murni terlepas dari seberapa jauh wilayah barat itu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Hati-hati, Tyrant segera pergi. Dia tahu bahwa Jiang Chen akan menghadapi berbagai macam rintangan berbahaya di hari-hari berikutnya. Namun, mengingat kelas kultivasinya saat ini, dia tidak bisa banyak membantu Jiang Chen bahkan jika dia tinggal di sini. Chen Er, aku juga harus kembali ke Dan Yuan City. Lagi pula ini adalah Demon Rache, aku orang luar di tempat ini. Hasil dari saya tinggal di sini tidak terlalu menguntungkan. Dan King datang ke Jiang Chen. Dia merasakan segumpal emosi yang berbeda ketika dia melihat menantu laki-lakinya di depannya. Dia tahu bahwa Jiang Chen bukanlah orang biasa saat pertama kali melihatnya. Dia akan menjadi orang dengan pencapaian besar atas namanya, tetapi Dan King tidak akan membayangkan bahwa Jiang Chen akan tumbuh dalam waktu sesingkat itu. Yang paling bisa dia lakukan sekarang adalah mengagumi Jiang Chen. Dia merasa sangat bangga padanya karena berubah menjadi sosok terkenal di seluruh dunia asal Sein. Dengan kata lain, dia adalah salah satu alasan utama Jiang Chen dapat mencapai hasil yang menakutkan seperti itu. Jika bukan karena dia yang membawa Jiang Chen ke Void Triangular Domain, insiden ini tidak akan terjadi. Ayah, ini adalah sumber api hitam yang dirampok dari pelelangan di King City. Setelah memurnikan dan menggabungkan dengan api ini, saya yakin tingkat kultivasi Anda akan naik ke tingkat yang sama sekali baru, belum lagi penguasaan Anda dalam alkimia. Segera, saya akan berkunjung ke keluarga Gu untuk menyelesaikan masalah saudari Ning. Setelah saya membangun hubungan sejati dengan keluarga Gu, Anda bisa pergi ke sana untuk berkultivasi. Mengingat statusmu sebagai alkemis, kamu akan diakui dan dihormati oleh orang-orang di sana juga. Jiang Chen membawa sumber api gelap dekat Dan King. Mengenai cara untuk memurnikan api ini, dia membutuhkan bimbingan Jiang Chen mengingat fakta bahwa dia adalah seorang alkemis yang kuat. Jiang Chen sangat yakin bahwa api ini akan memberikan bantuan yang signifikan kepadanya. Baiklah, aku tidak akan sopan. Dan King menyimpan Source of Dark Fire segera sebelum dia pergi dengan terburu-buru seperti Tyrant. Chen kecil, sekarang kamu telah menyatakan tantangan langsung kepada para jenius di Tanah Suci. Aku khawatir hari-harimu berikutnya tidak akan menyenangkan. Kata Big Yellow, insiden di Void Triangular Domain telah menyebabkan badai melanda Tanah Suci yang damai. Dan Jiang Chen ditakdirkan untuk memainkan peran utama di tengah kekacauan itu. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengkhawatirkan masalahku. Hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah fokus pada perburuan menara yang ditangguhkan yang akan diadakan 3 hari kemudian. Jiang Chen menamparkan kepala Big Yellow. Sebenarnya, saya tidak tertarik dengan Demon Rache. Big Yellow bergumam. Aku tahu kalau kamu tidak memiliki ketertarikan yang kuat pada Demon Rache, tapi kami harus mengandalkan dukungan mereka untuk saat ini. Selain itu, kami berhutang budi pada Raja Merak dan Raja Serigala Surga. Kami bukan orang yang akan melupakan dan tidak membalas kebaikan orang lain. Saat ini, situasi internal Demon Rache sedang kacau. Hanya Anda yang bisa menyelesaikan konflik mereka dan membuat mereka bersatu lagi. Jiang Chen berkata sambil menghela nafas. Dia tahu Big Yellow terlalu baik. Dia tahu si kuning besar benci dikendalikan. Big Yellow ingin bebas dari batasan apapun dan melakukan apapun yang diinginkannya. Pelepasan adalah kehidupan yang dia kejar. Dia ingin berkelahi, berkeliaran, membunuh, dan lari kapanpun dia mau tanpa tali kekang padanya. Aku tahu. Big Yellow menggelengkan kepalanya. Dia jelas tentang situasinya saat ini, ditambah Peacock King dan Heavenly Wolf King baik padanya. Saya dapat menjamin tingkat kemajuan lain dalam 3 hari ini, mencapai Demon Saint kelas 6 kecil. Saya tidak tahu bagaimana situasinya di menara yang ditangguhkan. Jika ada perkelahian di menara, aku yakin aku tidak akan menjadi tandingan dari ras iblis jenius yang mengerikan itu mengingat kekuatanku saat ini. Kata Big Yellow cemas. Jangan khawatir, aku akan pergi ke menara gantung bersama denganmu. Jiang Chen berkata, kamu bukan ahli ras iblis, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk. Garis keturunan Raja Macan Tutul Surga pasti akan menghentikanmu untuk masuk. Kata Big Yellow, saya memiliki cara saya sendiri. Anda harus pergi ke pengasingan sekarang. Saya ingin meluangkan waktu untuk mencerna kemajuan yang telah saya capai selama berada di Void Triangular Domain. Jiang Chen menyelesaikan kata-katanya dan menoleh ke Yan Chenyu. Dia kemudian mengeluarkan 3 tetes air 9 yin. Xiao Yu, air 9 yin ini akan memiliki efek yang kuat pada kultivasi Anda. Setelah memurnikannya, Anda mungkin akan dapat memadatkan bentuk embrio dari hati Dewa Es, dan meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Jiang Chen memberikan air 9 yin ke Yan Chenyu. Yan Chenyu mengangguk. Dia menyimpan air 9 yin dan mengasingkan diri. Jiang Chen merasakan rasa sakit saat melihat punggung Yan Chenyu. Dia telah berusaha sangat keras sepanjang jalan untuk memastikan dirinya tidak menjadi gangguan baginya. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun keluhan terhadapnya. Dia selalu fokus pada kultivasinya untuk mengisi celah perbedaan antara dia dan dia. Halaman ini adalah tempat yang sangat sunyi dan terpencil, tempat yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Jiang Chen juga mengasingkan diri seperti yang lainnya. Imbalan dari Void Triangular Domain kali ini terbilang sangat besar. Selain 10 miliar true metaseton bermutu tinggi, dia juga telah mengumpulkan lebih dari 100 roh gelap Saint Minor kelas 9. Ada kemampuan khusus dalam seni transformasi naga yang membuat pemurnian roh-roh gelap ini menjadi mudah. Dengan kata lain, Jiang Chen dapat memurnikan roh-roh gelap ini kapan saja untuk meningkatkan kelas kultivasinya lebih jauh. Dengan jumlah roh gelap ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai orang suci kelas 7, tetapi dia tidak berniat melakukan ini karena kemajuan sebelumnya terlalu cepat.
dia harus berhenti maju dan mulai membangun basis kelas kultivasinya. Selain itu, Jiang Chen bisa merasakan semacam tekanan karena musuhnya terlalu kuat. Meskipun dia bisa mengalahkan Nan Beichao dengan kekuatannya saat ini, Nan Beichao bukanlah jenius Saint kecil kelas 9 yang sebenarnya. Dia hanyalah seorang Saint kecil kelas ke-7 yang meningkatkan kultivasinya dengan 2 tingkat menggunakan angin abadi-abadi. Tentu saja, kekuatan mendominasi Nan Beichao sangat kuat. Jika bukan karena campur tangan Jiang Chen, Nan Beichao akan mendominasi seluruh generasi kegelapan dengan mudah. Sekarang, dia akan menghadapi para jenius yang mengerikan di Tanah Suci, terutama para jenius langka di peringkat langit. Masing-masing hanya setengah langkah dari alam Great Saint. Mereka memiliki anugerah alam kelas 1. Beberapa dari mereka bahkan memiliki perawakan yang aneh. Selain fakta bahwa kelas kultivasi mereka hanya setengah langkah ke Great Saint, bahkan Jiang Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Namun, dia tidak akan mundur. Dia tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun saat melawan para jenius yang mengerikan ini. Sebaliknya, itu akan mendidihkan darahnya. Jalannya tidak berhenti di Tanah Suci. Dia sudah menetapkan tujuan berikutnya, yang merupakan istana asal Saint yang menakutkan dan mengesankan. Menilai dari keadaan saat ini, dia akan mengunjungi keluarga Gu setelah Big Yellow telah menetapkan status yang kuat di Demon Rache. Saat ini, kelima keluarga memiliki dendam terhadapnya, jadi dia harus membangun hubungan yang kuat dengan Demon Rache dan Gu Family. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Gumu, dia masih harus pergi ke sana secara pribadi karena Gumu tidak memegang posisi penting dalam keluarga Gu. Selain itu, Wu Ningzu masih ada di sana. Dia tidak tahu bagaimana keadaan dia dan ibunya sekarang. Selain itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk menenangkan diri setelah para jenius Tanah Suci itu terprovokasi. Sementara mereka semua dalam pengasingan, halamannya sunyi, tetapi tempat lain di Tanah Suci sangat ramai. Insiden besar dari domain segitiga Void tersebar di seluruh Tanah Murni. Jiang Chen telah menjadi topik universal di seluruh keluarga di Tanah Suci. Berita tentang kegagalan 5 patriark yang pergi ke perlombaan iblis untuk secara pribadi membunuh Jiang Chen karena Jiang Chen menyatakan bahwa dia akan menantang semua jenius Tanah Suci tersebar di para jenius. Orang harus tahu betapa sombongnya jenius kelima keluarga ini. Beberapa dari mereka sangat marah begitu mendapat kabar itu. Di hari kedua, Desolate Liang menjadi orang pertama yang menerima tantangan tersebut. Dia menyatakan bahwa dia akan memenggal kepala Jiang Chen di luar Spatial Space Mountain untuk membalas kematian rekan-rekannya dan menjaga reputasi keluarga Desolate. Ayo pergi ke Spatial Space Mountain untuk menonton pertunjukan. Liang yang sunyi telah terbang ke sana untuk menghadapi Jiang Chen. Desolate Liang itu adalah seorang jenius yang langka. Saya mendengar bahwa tingkat kultivasinya sekarang berada di puncak Saint kecil kelas 9 tetapi saya tidak yakin apakah dia dapat membunuh Jiang Chen. Ini masih misteri. Menurut yang lain, Jiang Chen telah membunuh banyak orang suci kecil kelas 9 di domain segitiga kosong. Setiap orang suci kelas kecil ke-9 bukanlah tandingannya. Meskipun Desolate Liang lebih kuat dari mereka, dia hanya peringkat 30 di Sky Ranking. Dia mungkin bukan tandingan Jiang Chen. Itu tidak pasti. Total ada 50 orang di peringkat langit. Salah satu dari mereka dianggap jenius dari para jenius dengan teknik yang tidak biasa dan kartu truf. Desolate Liang tidak sebanding dengan Saint Minor kelas 9 biasa. Fakta bahwa Jiang Chen dapat membunuh Saint Minor kelas 9 biasa tidak berarti dia lebih kuat dari Desolate Liang. Apa gunanya melanjutkan pembicaraan di sini? Ayo pergi. Kami ingin melihat orang seperti apa Jiang Chen. Tanah Suci tidak pernah semeriah ini. Banyak pembudidaya muda terguncang oleh berita itu. Karena fakta bahwa Tanah Suci telah damai untuk waktu yang lama, kemunculan Jiang Chen yang seperti setan bengkok secara alami telah menarik banyak perhatian. Banyak dari mereka yang bersemangat menyaksikan pertempuran antara Jiang Chen dan seorang jenius langka, Desolate Liang. Karena ini adalah pertempuran pertama antara Jiang Chen dan seorang jenius Tanah Suci, itu telah menarik banyak pengamat terlepas dari bagaimana hasilnya nanti. Liang yang sunyi mencapai tujuan setelah beberapa saat, dan berhenti tepat di luar gunung luar angkasa spiritual. Kinya saat ini penuh dengan momentum, aura pembunuhnya melonjak ke langit saat dia berteriak ke arah gunung luar angkasa spiritual, Jiang Chen, keluarkan AS Anda sekarang. Ini adalah sikap yang biasa dilakukan oleh para jenius muda di Tanah Suci. Ini adalah seorang jenius yang menduduki peringkat ke-30 di Sky Ranking. Dia tidak seperti jenius biasa yang tidak berani berteriak di gunung luar angkasa spiritual. Tentu saja, yang paling bisa dilakukan Desolate Liang hanyalah berteriak di luar gunung. Dia tidak akan berani mengganggu langit di atas gunung seperti Desolate Yuntian. Jika dia melakukannya, para ahli ras iblis pasti akan mengirimnya ke kematiannya dengan tamparan. Kematiannya akan sia-sia. Banyak pembudidaya yang berada di dekat gunung luar angkasa spiritual telah mencapai tujuan mereka. Mereka berdiri di tempat yang berbeda, menunggu pertunjukan. Liang yang sunyi bukanlah hal yang asing bagi mereka, tetapi Jiang Chen adalah. Mereka ingin mengetahui bagaimana penampilannya, dan mengapa namanya tiba-tiba tersebar ke seluruh Tanah Suci, mengapa 5 leluhur mencarinya secara langsung dan bagaimana dia memiliki nyali untuk secara langsung menantang semua orang jenius di dalamnya. Tanah Suci. Suara Desolate Liang telah mengingatkan para ahli dari Demon Rache. Banyak dari mereka terbang keluar dari gunung luar angkasa spiritual. Jiang Chen baru saja membuat deklarasi sehari sebelumnya dan hari ini seorang jenius dari keluarga Desolate telah mengetuk pintunya. Gunung luar angkasa spiritual tidak semarak ini untuk waktu yang lama. Di sebuah gedung yang tenang di halaman, Jiang Chen masih dalam pengasingan. Pada saat ini, Raja Singa Bulu Emas muncul di depan pintu Jiang Chen. Jiang Chen mengerutkan kening. Dia paling membencinya ketika dia diganggu selama kultivasinya. Dia bersumpah bahwa jika Golden Fur Lion King tidak memberinya alasan yang bagus untuk menyela, dia pasti tidak akan sopan. Berderak, Jiang Chen membuka pintu kamar dan melihat tubuh kokoh Golden Fur Lion King menutupi pintu sepenuhnya. Raja Singa, kamu telah mengganggu kultivasiku. Lebih baik Anda memberi saya alasan yang bagus untuk itu. Jiang Chen berkata tanpa emosi. Golden Fur Lion King sangat ketakutan. Dia bisa merasakan ketidakbahagiaan Jiang Chen, dia bisa merasakan tekanan yang tidak jelas dari emosinya yang berfluktuasi. Itu adalah tekanan yang datang dari jiwanya. Itu membuatnya merasa bahwa pemuda yang berdiri di depannya bukanlah seorang pemuda yang sesungguhnya, melainkan seorang suci yang perkasa. Brother Jiang Chen, seorang jenius dari keluarga Desolate, Desolate Liang, telah datang untuk menantang Anda.
Dia saat ini berada di luar gunung luar angkasa spiritual, kata Golden Fur Lion King. Oh, Jiang Chen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa para jenius akan menanggapi tantangannya begitu cepat. Jiang Chen, mengapa kamu tidak keluar untuk menghadapi kematianmu? Jika Anda takut, keluar dan bersujud 3 kali di depan saya. Suara bangga terdengar lagi. Kali ini, Jiang Chen mendengarnya dengan jelas. Sepertinya orang yang mengganggunya bukanlah Raja Singa Bulu Emas tetapi jenius muda ini bernama Desolate Liang. Golden Fur Lion King tidak repot-repot menjelaskan lagi karena suara lawan sudah mencapai ruangan. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan menjadi orang aneh yang pemalu, lagi pula, dia adalah orang yang menyatakan pertempuran itu. Apa budidaya Liang Desolate? Jiang Chen bertanya. Puncak Saint kecil kelas 9. Dia berada di peringkat ke-30 di peringkat langit, dan merupakan seorang jenius yang sangat kuat. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang suci kecil kelas 9 biasa. Bahkan saya tidak cocok menjadi lawannya, kata Golden Fur Lion King. Orang suci kelas kecil ke-9 bukan lawan saya. Aku akan pergi dan mencari tahu. Jiang Chen berkata, dia kemudian menghilang setelah goyah. Faktanya, Jiang Chen sudah kehilangan minatnya saat dia mendengar budidaya Desolate Liang. Bahkan jika Desolate Liang berada di peringkat ke-30 di Sky Ranking dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada rekan-rekannya yang memiliki kultivasi serupa. Jika Jiang Chen hanyalah seorang Saint kecil kelas 5, pertempuran di antara mereka pasti akan intens dan hasilnya mungkin akan seri, tapi dia sudah menjadi orang suci kelas 6 sekarang. Setiap jenius yang berada di bawah alam Saint Agung tidak akan bisa melawannya. Dia cukup kuat untuk membunuh Nan Beichao. Bahkan jika Desolate Liang lebih kuat dari rekan-rekannya, dia tidak akan lebih kuat dari Nan Beichao. Ketika Nan Beichao menggunakan angin abadi-abadi, kultivasinya ditingkatkan menjadi setengah langkah dari alam Saint Agung. Jadi sekarang, satu-satunya minat Jiang Chen terletak pada 10 jenius teratas di Sky Ranking. Banyak orang hadir di luar gunung. Ini adalah pertempuran pertama antara Desolate Liang, seorang jenius dari Tanah Suci, dan Jiang Chen. Itulah mengapa itu menarik banyak perhatian. Apa yang terjadi? Mengapa Jiang Chen itu belum keluar? Mungkinkah dia terlalu takut untuk keluar? Menurutku tidak. Dialah yang memulai pertempuran. Jika dia benar-benar bersembunyi di suatu tempat dan tidak berani keluar, pernyataannya tidak bisa dibenarkan. Saya pikir dia takut. Liang yang sunyi sangat kuat. Dia adalah jenius peringkat ke-30 di Sky Ranking. Saya mendengar bahwa Jiang Chen hanyalah seorang kelas 5 atau orang suci kelas 6. Masuk akal baginya untuk takut di bawah lawan seperti itu. Ketidakhadiran dan sikap tidak responsif Jiang Chen menimbulkan ketidakpuasan di antara mereka. Mereka merasa bahwa Jiang Chen takut, tetapi begitu kata-kata mereka memudar, mereka melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian putih melangkah ke dalam kehampaan dan mencapai Desolate Liang dalam beberapa kedipan. Rambut hitamnya menari-nari mengikuti angin sepoi-sepoi. Wajahnya penuh keteguhan. Siapapun yang melihatnya dapat langsung menentukan bahwa dia adalah naga di antara teman-temannya, bakat yang luar biasa. Kamu adalah Jiang Chen. Liang yang sedih memandang Jiang Chen dan berteriak. Betul sekali, ini aku. Jiang Chen menjawab dengan nada datar. Dia masih muda, jauh lebih muda dariku. Saya tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen ini akan menjadi semuda ini. Ya, sangat jarang dia mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Ditambah lagi, dia bukan siapa-siapa sebelum ini, seorang kultivator nakal, tidak seperti orang-orang jenius dari 8 keluarga, yang memiliki akses ke sumber daya tak terbatas sejak muda. Menurutmu siapa yang lebih kuat? Saya berharap Desolate Liang akan mendominasi pertempuran ini karena dia adalah seorang jenius di Sky Ranking. Sulit untuk mengatakannya. Kita lihat saja nanti. Pertempuran hari ini pasti akan mengguncang dunia. Penampilan Jiang Chen mengejutkan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tercengang dengan usianya yang masih muda. Mereka telah bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus ini, dan berpikir bahwa ini akan menjadi pertarungan besar-besaran. Banyak dari para pengamat merasa bahwa mereka akan mendapat banyak manfaat hanya dengan menonton pertempuran ini. Jiang Chen, kamu memiliki keberanian untuk membunuh begitu banyak ahli kami dan menyatakan untuk melawan para jenius di Tanah Suci. Aku, Desolate Liang, telah datang ke sini untuk membunuhmu, untuk mendapatkan kembali reputasi dan martabat keluargaku. Qi Liang yang sunyi berfluktuasi. Serang sekarang, tapi aku punya saran untukmu. Anda harus menggunakan serangan terkuat Anda pada saya sekarang, jika tidak kematian Anda akan sia-sia. Jiang Chen menyilangkan lengannya di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura bergelombang dan mendominasi yang mengintimidasi orang. Haha, kamu pasti bercanda. Apakah saya perlu menggunakan serangan terkuat saya untuk mengalahkan Anda? Pergi ke neraka. Liang yang sedih tertawa. Dia merasa bahwa dia baru saja mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada. Dia hanya ingin menggunakan kemampuannya untuk melumpuhkan Jiang Chen dan menunjukkan kepadanya apa kekuatan aslinya. Jiang Chen menghela nafas. Dia tidak ingin diganggu oleh seseorang seperti Desolate Liang. Dia memanggil pedang suci surgawi di tangannya ketika serangan Desolate Liang hampir mencapai dia. Dia mengayunkan pedang dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan semua serangan Desolate Liang dan mencapainya dalam sekejap. Apa? Seru Desolate Liang. Faktanya tetap bahwa siapapun yang tidak bertengkar dengan Jiang Chen tidak dapat memahami ketakutannya. Fakta ini juga diterapkan pada Desolate Liang. Ning yang kesepian bisa merasakan bahwa kematian hampir menimpanya ketika Jiang Chen mengayunkan pedangnya dengan keras ke arahnya. Dia menyesal tidak terlalu mendengarkan nasihat Jiang Chen, tidak menggunakan serangan terkuatnya. Mati. Jiang Chen meludahkan sepatah kata pun. Pedang suci surgawi di tangannya dipercepat dan ki destruktif yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan darinya, memotong Desolate Liang menjadi 870. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jiang Chen meninggalkan 6 kata ini dengan nada datar sebelum dia menyimpan pedang suci surgawi dan pergi dengan anggun, membuat orang-orang di bawah tercengang. Emosi mereka diaduk meskipun mereka diam. Mereka sedang melihat mayat Desolate Liang yang terputus. Beberapa dari mereka menggosok mata karena tidak percaya karena mereka tidak dapat menerima kejadian di depan mata mereka. Rasanya seperti mimpi. Mereka yang mengira Desolate Liang bisa membunuh Jiang Chen khususnya sangat ketakutan sehingga mulut mereka terbuka lebar. Banyak dari mereka mengira bahwa pertempuran itu akan menjadi pertempuran yang mengguncang dunia.
Bahkan jika Jiang Chen menang dalam pertempuran, seharusnya ada semacam pertempuran yang intens, tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa Desolate Liang dibunuh dalam hitungan detik oleh Jiang Chen dan benar-benar tidak berdaya. Meskipun Desolate Liang tidak menunjukkan kartu trufnya, pertempuran ini cukup untuk membuktikan kekuatan Jiang Chen. Seorang jenius peringkat 30 di peringkat langit bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kartu trufnya. Ini benar-benar ironis dan menyedihkan. Sangat kuat. Seseorang berseru. Bagaimana dia memandang Jiang Chen sekarang berubah. Ini gila. Dia hanya menggunakan satu serangan pedang untuk membunuh seorang jenius dari keluarga Desolate dan pergi tanpa jejak. Dia benar-benar sombong dan tidak konvensional. Tidak dapat disangkal gila bahwa seorang Saint kecil kelas 6 mampu membunuh seorang jenius suci kelas 9 dalam hitungan detik. Meskipun itu bukan pertempuran yang mengguncang dunia, itu benar-benar mengasyikkan. Jiang Chen ini hidup sesuai dengan reputasinya. Tampaknya hanya para jenius yang berjarak setengah langkah dari alam Saint Agung yang mampu menghadapinya. Apakah kalian semua melihat itu? Jiang Chen bahkan tidak mencoba menghina Desolate Liang. Dia langsung membunuhnya tidak lama setelah dia tiba. Itu berarti Jiang Chen bahkan tidak menaruh Desolate Liang di matanya. Dia telah menciptakan kesan yang begitu mengesankan dari pertempuran pertama dengan seorang jenius di peringkat langit. Semua orang tercengang. Mereka memutar ulang adegan tebasan pedang tak terduga yang sangat mematikan bagi jenius keluarga Desolate dalam pikiran mereka. Beberapa orang datang dengan antusias saat pertempuran usai. Mereka tercengang setelah mendengar detail pertempuran itu. Sangat cepat, berita tentang Jiang Chen langsung membunuh Desolate Liang telah menyebar ke seluruh tanah suci. Saat ini, topik percakapan apapun yang terkait dengan Jiang Chen akan membangkitkan emosi siapapun, apalagi pertempuran terbaru di mana Desolate Liang meninggal. Kematian seorang jenius telah membuat khawatir para jenius yang bersemangat dari 5 keluarga, yang akan menemukan Jiang Chen untuk bertempur. Mereka segera menahan pikiran dan dorongan untuk mengukur perbedaan kekuatan antara mereka dan Desolate Liang. Bahkan jika mereka berada di peringkat di atas Desolate Liang di Sky Ranking, mereka tidak lagi berani menantang Jiang Chen karena bahkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk langsung membunuh Desolate Liang atau bahkan membunuhnya. Sekarang tampaknya hanya para jenius super mengerikan yang berada di peringkat 10 besar yang mampu menangani Jiang Chen. Ya, tapi para jenius itu biasanya tidak muncul. Mereka baik dalam pengasingan, atau menerobos alam Saint Agung atau di resimen latihan keras di luar. Tidak ada yang tahu di mana mereka. Kita lihat saja, kematian Liang yang menyedihkan pasti akan membuat kelompok jenius yang mengerikan itu. Bagaimanapun mereka harus berurusan dengan Jiang Chen karena ini telah mempengaruhi reputasi 5 keluarga. Saya percaya tidak akan butuh waktu lama bagi para jenius yang mengerikan itu untuk menghadapi Jiang Chen. Semua orang di Tanah Suci sedang mendiskusikan tentang Jiang Chen. Banyak dari mereka yang meramalkan bahwa para super jenius akan muncul dalam beberapa hari ini. Ini pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus. Memang benar bahwa Jiang Chen bisa membunuh Desolate Liang tetapi itu tidak berarti dia bisa menyamai kekuatan mereka. Berita Jiang Chen membunuh Desolate Liang telah menarik banyak ahli senior di antara ras iblis, terutama Lang Xingtian, Peacock King dan bahkan garis keturunan dari Heavenly Leopard King. Mereka hanya mendengarnya dan tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka kagum karena ini adalah pertama kalinya mereka mengenal seorang pemuda yang sama menakutkannya dengan Jiang Chen. Kesan Lang Xingtian dan Peacock King tentang dia telah bangkit kembali. Mereka yakin Tanah Suci akan menjadi kacau karena pemuda ini. Jiang Chen di sisi lain tidak peduli tentang semua hal ini, dan hanya berfokus pada pengasingan. Tidak ada yang datang untuk menantang Jiang Chen dalam 2 hari ke depan. Rupanya, kematian Desolate Liang telah menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Banyak dari mereka memutuskan untuk tidak melawan Jiang Chen setelah mengukur kekuatan mereka sendiri dengan Desolate Liang. Sekarang, semua orang menunggu tanggapan dari para jenius super mengerikan itu. Hari ini adalah hari terpenting dalam setahun untuk perlombaan iblis. Banyak generasi muda akan pergi ke Menara Gantung untuk mencari keuntungan. Pagi-pagi sekali, Golden Fur Lion King telah datang ke halaman tepat setelah Jiang Chen dan Big Yellow keluar dari pengasingan mereka. Meskipun tidak banyak peningkatan dalam kultivasi Jiang Chen saat ini, esensi, energi, dan jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat kultivasinya diperkuat sepenuhnya dalam 3 hari ini. Big Yellow, bagaimanapun, telah sangat berubah. Tingkat kultivasinya telah mencapai puncak Saint Iblis kecil kelas 6, yang hanya selangkah lagi dari Saint Setan kecil kelas ke-7. Seseorang tidak dapat menyangkal kecepatan kultivasinya yang luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menangani orang suci kelas ke-7 yang biasa tanpa masalah. Dia bahkan mungkin bisa melawan seorang Saint minor kelas 8 juga, tapi jika dia menggunakan kemampuan abstinennya, dia akan bisa membunuh lawan kelas 8 kecil Saint juga. Big Yellow, saya tidak membayangkan bahwa Anda akan meningkat lagi dalam 3 hari ini. Anda benar-benar tak terbayangkan. Peacock King telah menginstruksikan saya untuk membawa Anda ke menara yang ditangguhkan. Kata Golden Fur Lion King. Baiklah, ayo pergi. Big Yellow tampak keren, bukannya gugup. Lion King, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang kondisi di menara gantung? Jiang Chen bertanya sambil berjalan. Menara yang ditangguhkan sudah ada sejak zaman kuno. Itu adalah bangunan yang sangat sakral dan kepercayaan bagi kami. Setiap tahun hanya akan dibuka 1 kali. Tidak banyak tempat berbahaya di dalamnya tetapi hal-hal yang bermanfaat termasuk ajaran Tao kuno yang diwarisi oleh kepala suku yang sangat sulit diperoleh. Ada cukup banyak murid muda yang mendapatkan barang ini tetapi hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan yang benar-benar bermanfaat. Ada situasi di mana tidak satu pun dari 100 dari mereka memperoleh hal yang bermanfaat seperti itu. Adapun warisan kepala suku, lebih jarang didapat. Golden Fur Lion King berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selanjutnya, tidak ada yang memasuki lantai 9 sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa pintu lantai 9 hanya bisa dibuka oleh orang yang sangat beruntung. Selain itu, pintu lantai 8 dibuka dalam 10 tahun terakhir. Orang yang masuk adalah putra Raja Merak, Kong Yang. Dia memperoleh warisan milik seorang kepala suku kuno. Setelah mengolahnya, nilainya meningkat pesat. Dia sekarang adalah jenius nomor 3 di Sky Ranking. Saudara laki-laki Kong Yu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Big Yellow bertanya. Kong yang sedang menjalani pelatihan berat di luar negeri sepanjang tahun. Dia jarang kembali karena dia selalu mencari kesempatan untuk menerobos alam Saint Agung. Kamu baru saja bergabung dengan Demon Rache, tentu saja kamu belum pernah melihatnya sebelumnya.
kata Golden Fur Lion King. Itu berarti tidak berbahaya untuk memasuki menara yang ditangguhkan. Jiang Chen berkata, berdasarkan fakta, ya, tapi ada banyak kekacauan di Demon Rache. Di permukaan, garis keturunan serigala surgawi dan macan tutul surgawi mungkin tampak baik-baik saja, tetapi kedua belah pihak saling bertentangan secara diam-diam, terutama para jenius muda itu. Ada juga saat-saat ketika beberapa orang jenius menyerang para jenius lain dan mengambil keuntungan dari mereka di dalam menara. Itu sebabnya Peacock King secara pribadi memperingatkan Big Yellow untuk berhati-hati. Kali ini, sebagian besar dari mereka akan memusatkan perhatian pada Big Yellow. Saya khawatir perburuan tidak akan semulus biasanya untuk Big Yellow. Seperti yang kalian ketahui, Heavenly Leopard King telah berusaha menghentikan Big Yellow. Kali ini dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan Big Yellow di menara. Jika hal seperti ini benar-benar terjadi di menara, Patriark dan Raja Merak tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kata Golden Fur Lion King. Mungkinkah Raja Macan Tutul Surgawi bisa memasuki menara juga? Jiang Chen mengerutkan kening. Tentu saja tidak, tapi para jenius dari garis keturunan Heavenly Leopard King bisa. Ada seorang jenius yang mengerikan bernama Leopard Wei di antara mereka. Dia adalah jenius nomor 2 dari ras iblis, dia sekarang hanya setengah langkah dari alam Great Saint. Karena kekalahannya dalam pertempuran dengan Desolate Ming, jenius mengerikan lainnya dari keluarga Desolate, dia menduduki peringkat nomor 11 setelah Desolate Ming di peringkat langit. Menurut aturan menara yang ditangguhkan, setiap jenius yang berada di bawah alam Saint Agung memenuhi syarat untuk masuk. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika Leopard Wei menyerang Big Yellow di menara. Golden Fur Lion King menggelengkan kepalanya. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya ketika dia memikirkan tentang Leopard Wei. Setelah mendengarkan ini, mata Jiang Chen berkilauan dengan dua lampu dingin. Sepertinya perburuan menara tidak akan sedamai yang dia bayangkan. Bisa dibayangkan bahwa Big Yellow akan diblokir oleh Leopard Wei begitu dia memasuki menara. Bahkan ada beberapa jenius yang kuat dari garis keturunan serigala surgawi bergabung dengan perburuan menara, Kong yang tidak ada dalam tim. Siapa yang bisa bertahan lagi dengan Leopard Wei? Bolehkah aku ikut ke menara? Jiang Chen bertanya. Tidak, bahkan jika Patriark mengizinkanmu. Gerbang masuk menara yang ditangguhkan dapat secara otomatis membedakan garis keturunan para peserta. Bahkan jika Anda ingin masuk, Anda akan diusir dari gedung karena Anda bukan murid ras iblis. Golden Fur Lion King menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Ayo pergi. Kita akan pergi ke menara yang ditangguhkan dan melihat. Jiang Chen berkata, dia tidak bisa membiarkan Big Yellow mengambil risiko sendirian. Dia tidak peduli tentang status dan posisi seperti apa yang bisa didapat Big Yellow, tetapi keselamatannya. Keadaannya jelas. Di permukaan, Big Yellow seperti murid ras iblis lainnya yang memburu barang-barang bermanfaat di menara tetapi sebenarnya, itu adalah jalan menuju kematian. Namun, Sang Patriark dan Raja Merak tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi ke menara itu. Jika tidak, Big Yellow tidak akan bisa bergabung ke dalam dua kelompok itu. Plus, beberapa bahkan akan menjatuhkannya secara langsung meskipun garis darah binatang ilahinya. Jadi, Jiang Chen telah memutuskan untuk pergi bersama Big Yellow ke menara. Tubuhnya memiliki garis keturunan naga sejati. Naga adalah raja dari ribuan binatang, itu adalah binatang ilahi sejati dan garis keturunan yang kuat. Begitu dia menyalakan semua garis keturunan naga sejati atau hanya sebagian, itu akan menarik frekuensi menara yang ditangguhkan dan mungkin gerbangnya akan menyambutnya pada saat itu. Bagaimanapun, dia perlu mencobanya. Menara yang ditangguhkan terletak di zona spasial independen. Itu sudah ada sejak lama. Lebih tepat jika dikatakan bahwa zona spasial melekat pada menara, daripada menara tersebut melekat pada zona spasial. Nama menara ini berasal dari fitur alaminya, yang menggantung di udara. Itu adalah menara yang sangat tinggi yang memancarkan aura kuno dan megah. Menara kuno ini sekarang telah kehilangan kilau. Tidak ada yang tahu berapa lama itu ada. Namun, itu masih tetap sebagai simbol tertinggi dari ras iblis dan kepercayaannya. Saat ini, menara sudah dikelilingi oleh banyak orang karena hari ini adalah hari penting untuk ras iblis. Selama peserta adalah murid ras iblis, dia memiliki kualifikasi untuk memasuki menara. Orang-orang yang paling dekat dengan menara kuno adalah orang-orang dengan hak istimewa, tetapi ada dua kelompok yang jelas di antara mereka, garis keturunan Raja Serigala Surgawi dan garis darah Raja Macan Tutul Surga. Inilah yang dilihat Jiang Chen dan Big Yellow ketika mereka tiba di tempat tujuan. Di bawah kepemimpinan Raja Singa Bulu Emas, mereka mencapai Lang Xingtian dan Raja Merak. Big Yellow adalah iblis yang memiliki garis keturunan binatang ilahi dan target untuk dipelihara. Secara alami, dia mendapatkan hak untuk berdiri di samping Lang Xingtian dan Peacock King. Big Yellow, Jiang Chen, kalian berdua telah datang. Lang Xingtian menyapa mereka. Hari ini adalah hari yang menyenangkan dan juga hari yang penting untuk Demon Rache. Bagaimana orang luar atau manusia bisa masuk ke tanah suci ras kita? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari seorang pemuda dengan tubuh kokoh yang penuh dengan cetakan macan tutul. Ada tanda macan tutul emas di antara matanya. Meskipun usianya masih muda, kelas kultivasinya hanya setengah langkah dari alam Great Saint. Orang ini adalah Leopard Wei. Golden Fur Lion King berkata pada Jiang Chen. Benar, ini urusan Demon Rache. Orang luar manapun tidak diizinkan masuk, jadi pergilah. Seseorang yang berdiri di samping Leopard Wei menimpali dan mengarahkan tombaknya ke Jiang Chen. Jiang Chen telah memberi ras kita 500 juta true meta seton bermutu tinggi dan merupakan tamu terhormat dari Demon Rache. Selain itu, dia di sini hanya untuk mengunjungi tempat itu. Menara yang ditangguhkan akan segera dibuka, jadi hening, semuanya. Kata Lang Xingtian. Ucapannya membuat semua orang diam, termasuk Leopard Wei. Meskipun dia termasuk dalam garis keturunan Raja Macan Tutul Surga, Lang Xingtian adalah seorang patriark, dia memiliki status dan otoritas tertinggi dalam ras iblis. Di depan umum, kata-kata Lang Xingtian mengandung bobot martabat. Siapapun yang menantang martabat patriark dianggap sangat tidak menghormati dia, menyebabkan bahkan Leopard Wei tidak berani melakukannya. Selain itu, tidak ada yang bisa dikatakan menentang fakta bahwa Lang Xingtian mengundang tamu terhormat untuk bergabung dengan upacara akbar mereka. Selanjutnya, Lang Xingtian mengeluarkan jimat kuno dengan bentuk segi lima aneh yang tampak seperti kunci. Faktanya, jimat yang memancarkan ki kuno ini adalah kunci untuk membuka kunci gerbang menara yang ditangguhkan. Lang Xingtian melempar jimat itu ke atas. Jimat itu terbang menuju puncak menara seolah merasakan frekuensi tertentu.
Jika seseorang melihat lebih dekat, ada celah kunci yang cocok dengan jimat dengan sempurna. Saat jimat itu terhubung dengan slot kunci, seluruh menara yang ditangguhkan mulai bergetar. Weng weng weng. Suara mendengung terdengar dari menara. Cahaya keemasan yang cemerlang mulai bersinar dan menyinari semua hal di bawah ini. Aura yang terpancar darinya penuh dengan kemuliaan. Kemudian, suara gemuruh mengikuti saat pintu ilusi muncul di atas langit. Itu adalah gerbang memasuki menara kuno. Gerbang ini membawa kemampuan untuk membedakan garis keturunan seseorang. Siapapun yang memiliki garis keturunan ras iblis diizinkan masuk, siapapun yang tidak akan dikecualikan darinya. Lihat, gerbang menara yang ditangguhkan dibuka sekali lagi. Kali ini, kami harus mendapatkan manfaat terbesar sepanjang masa di menara. Ya, kami hanya punya satu kesempatan setiap tahun. Saya berharap saya yang beruntung. Jika saya bisa mendapatkan warisan dari seorang kepala suku kuno, kultivasi saya akan meningkat secara drastis seperti Kong Yang. Itu membuat darah saya mendidih saat memikirkannya. Cukup dengan lamunanmu. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda di cermin dulu? Saya langsung tahu bahwa Anda adalah orang yang tidak beruntung saat saya melihat Anda. Anda tidak ditakdirkan untuk beruntung. Titik-titik. Banyak jenius dari Demon Rache menjadi bersemangat melihat gerbang yang terbuka. Itu adalah kesempatan besar bagi mereka semua. Di masa lalu, ada beberapa orang ras iblis yang sekecil udang, tetapi ketika mereka memperoleh warisan besar dari seorang kepala suku kuno di dalam menara karena berkah dari surga, status dan kekuatan mereka melonjak secara ajaib. Dengan demikian, menara yang ditangguhkan adalah mimpi, harapan bagi banyak dari mereka. Kali ini, saya harus masuk ke lantai 8. Saya harus masuk 10 besar di peringkat langit dan melampaui Kong Yang. Heavenly Leopard mengepalkan tinjunya. Dia sangat percaya diri dan positif dalam perburuan menara ini. Jangan lupa tugas terpenting. Raja Macan Tutul Surgawi berkata kepada Macan Tutul Wei melalui akal ilahi. Jangan khawatir Tetua Agung, setelah gub-gub itu memasuki menara, aku akan memastikan dia tidak akan keluar. Leopard Wei tersenyum dingin. Heavenly Leopard King mengangguk dalam diam. Dia cukup percaya diri dengan kemampuan Leopard Wei. Meskipun Big Yellow telah mencapai puncak Demon Saint kelas 6 kecil, dia pasti akan mati jika dia menghadapi Leopard Wei. Pada dasarnya, tidak akan ada keajaiban yang tidak akan terjadi. Meskipun mereka berbicara menggunakan akal ilahi, percakapan mereka sepenuhnya disadap oleh Jiang Chen. Mengingat teknik penurunan jiwa hebatnya, bahkan Heavenly Leopard King tidak dapat mendeteksi penyadapannya, karena teknik itu adalah keterampilan perseptif nomor 1 di dunia. Untuk beberapa alasan aneh, Peacock King yang mengamati sisi lain sedikit mengubah ekspresi wajahnya. Karena dia tidak bisa memasuki menara yang ditangguhkan, dia hanya bisa memperingatkan Big Yellow lagi. Big Yellow, kamu harus ekstra hati-hati saat berada di menara. Patriark, untuk mencegah orang-orang yang memiliki niat jahat menyakiti Big Yellow, saya meminta izin untuk memasuki menara yang ditangguhkan dengan Big Yellow. Jiang Chen tiba-tiba meminta izin dari Lang Xingtian. Dia tidak menurunkan nadanya, jadi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, menyebabkan keributan dari kerumunan. Lelucon macam apa ini? Dia, seorang manusia, ingin memasuki menara yang ditangguhkan. Apakah dia bodoh? Ya, mengesampingkan kualifikasi menjadi murid ras iblis, dia tidak akan bisa melewati gerbang. Saya pikir dia terlalu banyak berpikir. Menara yang ditangguhkan hanya memungkinkan orang-orang dari ras iblis untuk masuk. Dia manusia, dia tidak akan bisa masuk. Titik. Komentar dan kritik datang dari kerumunan. Banyak dari mereka mengira permintaan Jiang Chen tidak masuk akal. Itu pasti lelucon yang lucu. Jiang Chen, ini menara yang ditangguhkan, manusia tidak akan bisa memasukinya. Kata Lang Xingtian. Sebenarnya, dia sangat berharap Jiang Chen bisa bergabung dengan Big Yellow karena itu akan menghilangkan kekhawatirannya akan keselamatan Big Yellow. Dia sangat menyadari kemampuan Jiang Chen. Seorang jenius seperti Desolate Liang bahkan tidak tahan dengan tebasan tunggal Jiang Chen. Jadi, jika Jiang Chen berada di sisi Big Yellow, niat Leopard Wei untuk membunuh Big Yellow tidak akan terwujud. Patriark, mungkin ada beberapa hal lain yang tidak kamu ketahui tentang aku. Saya berkultivasi sangat khusus dan telah menyerap banyak garis keturunan binatang iblis. Saya juga telah membunuh dan menyerap macan putih yang memiliki garis keturunan dewa binatang. Mungkin saya akan diakui oleh menara yang ditangguhkan. Jiang Chen berkata, apakah pria ini benar-benar memperbaiki garis keturunan dari binatang ilahi macan putih? Sialan, kapan macan putih muncul di Saint Origin World? Dan mengapa saya tidak mengetahuinya? Macan putih adalah salah satu dari 5 binatang ilahi. Manfaat yang akan diberikannya bagi ras kita tidak akan terbatas jika kita bisa mendapatkan garis keturunannya yang perkasa dan kuat. Hal yang mengherankan adalah dia mampu memperbaiki garis keturunan dari binatang ilahi. Ini terdengar sangat tidak terbayangkan karena ras manusia dan iblis adalah dua ras yang sangat berbeda. Bahkan jika manusia bisa memperbaikinya, prosesnya akan memakan waktu lama dan akan sangat lambat, prosedur yang membosankan dan melelahkan membuat penyerapan garis keturunan tidak mungkin dilakukan. Sepertinya bocah ini benar-benar mengembangkan teknik kultivasi khusus. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Dia hanyalah manusia. Bahkan jika dia telah memurnikan dan menyerap garis keturunan binatang iblis, dia tidak akan bisa melewati menara yang ditangguhkan. Titik-titik. Banyak orang terkejut bahwa Jiang Chen dapat menyerap garis keturunan dari binatang ilahi macan putih. Itu sudah bisa mengatakan betapa beruntungnya Jiang Chen. Itu hanya membuktikan bahwa dia adalah manusia dengan keberuntungan besar. Namun, Jiang Chen masih manusia. Hampir tidak mungkin baginya untuk diakui oleh gerbang menara yang ditangguhkan meskipun garis darah binatang suci di tubuhnya. Saya melihat, Lang Xingtian mengerutkan kening. Patriark, kalau begitu, mengapa tidak membiarkan dia mencobanya? Jika dia bisa memasuki menara gantung bersama dengan Big Yellow, itu akan sangat membantu keselamatan Big Yellow. Saya ingat bahwa Jiang Chen juga memiliki teknik transformasi. Dia bisa berubah menjadi makhluk seperti iblis setelah transformasi. Kata Peacock King. Tidak, dia bukan bagian dari ras iblis. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki menara yang ditangguhkan. Seorang orang suci kelas 4 yang berdiri di samping Raja Macan Tutul Surgawi berkata. Selama dia dikenali oleh gerbang, dia memenuhi syarat untuk memasuki menara gantung. Ini adalah aturan menara gantung dan nenek moyang kita. Peacock King mengeluarkan dingin. Lang Xingtian melambaikan tangannya untuk menghentikan pertengkaran. Dia melirik gerbang menara yang ditangguhkan, lalu ke Jiang Chen sebelum dia berbicara.
Jiang Chen, coba masuki gerbang, lihat apakah itu mengakui identitasmu. Terima kasih banyak kepada Patriark. Jiang Chen memegang tinjunya di Lang Xingtian. Dia berbalik dan terbang menuju gerbang ilusi itu. Dia percaya bahwa seni transformasi naga akan dapat membantunya memasuki menara. Jika tidak, darah naga sejatinya akan menjadi objek ejekan bagi banyak orang. Selain itu, ini sangat penting bagi Big Yellow. Jika dia tidak bisa memasuki menara, Big Yellow akan dikutuk. Dia berdiri di depan gerbang menara yang ditangguhkan. Banyak tatapan tertuju pada Jiang Chen. Mereka penasaran untuk mengetahui apakah manusia ini dapat melewati pengenalan garis keturunan dari gerbang. Jiang Chen bisa merasakan jejak ki primitif dan kuno keluar dari gerbang. Dia merasa seperti sedang melihat pintu tanah suci tertinggi dari ras iblis. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengedarkan seni transformasi naga. Setiap tanda naga berwarna merah darah keluar dari tubuhnya dalam bentuk naga ilusi. Naga-naga ini terlihat sangat nyata dan berfungsi sebagai kertas timah untuk Jiang Chen, itu membuatnya terlihat sangat ilahi. Ki yang perkasa dilepaskan begitu tanda naga muncul. Beberapa ahli ras iblis yang lebih lemah membatu dan merasakan dorongan untuk menyembahnya. Dia sangat kuat, dia hanyalah seorang manusia tapi kinya seperti ki dari raja ribuan binatang. Itu memberi saya perasaan untuk memujanya. Seseorang berseru tidak percaya. Jiang Chen mengangkat telapak tangannya perlahan. Telapak tangan berwarna merah darah tertera di pintu ilusi. Weng weng. Saat ini, pintu menara yang ditangguhkan mulai bergetar hebat. Pintu besar 12 meter itu perlahan membesar menjadi 30 meter saat bergetar. Sementara itu, menara di belakangnya juga berguncang dengan kuat, dan bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Itu seperti menara telah mencapai frekuensi yang sama dengan Jiang Chen. Lihat, pintunya tiba-tiba membesar. Apa yang terjadi? Tidak ada hal seperti ini yang pernah terjadi bahkan setelah ada begitu lama. Hari ini, itu tumbuh lebih besar, 2 kali lebih besar. Apa yang Jiang Chen lakukan? Apakah ini menunjukkan bahwa ki mereka memiliki frekuensi yang sama? Itu berarti ki Jiang Chen dan ki menara telah mencapai resonansi. Saya tidak percaya bahwa Jiang Chen lulus pengakuan garis keturunan. Ini sangat aneh. Betul sekali. Ini keajaiban. Seorang manusia sebenarnya bisa dikenali oleh menara yang ditangguhkan dan menyebabkan pergerakan hebat ke menara itu. Ini adalah yang pertama dan mungkin yang terakhir yang akan terjadi pada menara yang ditangguhkan. Titik-titik. Tidak ada yang bisa menenangkan emosi mereka. Ini adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini tentu pertama kalinya, tetapi banyak dari mereka yang tahu bahwa perubahan besar ini pasti akan menguntungkan ras mereka. Saat ini, Jiang Chen tercengang dan bersemangat juga, dia bisa merasakan menara yang ditangguhkan memanggilnya. Tidak, itu pasti ada sesuatu di dalam menara yang ditangguhkan yang memanggilnya. Terlepas dari keanehan sinyalnya, dia masih bisa merasakan sedikit keakraban. Ada sesuatu yang saya butuhkan di dalam. Jiang Chen menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mendapatkan harta karun yang luar biasa di dalamnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang memanggilnya, dia tahu bahwa ini akan menjadi pertemuan yang kebetulan. Dia yakin bahwa benda di dalamnya bukanlah pecahan pedang suci surgawinya karena kekuatan pemanggilan tidak sekuat fragmen itu. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia kembali ke sisi Lang Xingtian dan Peacock King. Dia kemudian memegang tinjunya dan berkata, Patriark, saya telah lulus pengakuan garis keturunan menara. Saya senang memilih Big Yellow sekarang. Baiklah, Jiang Chen, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda memiliki hubungan yang begitu baik dengan ras iblis. Sekarang saya mengizinkan Anda untuk memasuki menara dengan Big Yellow. Lang Xingtian tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Dia akan terbebas dari kekhawatirannya akan keselamatan Big Yellow jika Jiang Chen datang. Dia tidak bisa. Saat ini, seseorang menentang. Itu adalah Heavenly Leopard King. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Nada suaranya tidak terdengar sopan atau hormat sama sekali meskipun berbicara dengan Patriark. Bahkan jika dia telah lulus pengakuan garis keturunan menara, dia tetap tidak memenuhi syarat untuk memasuki menara karena dia masih orang luar. Saya orang pertama yang menentang gagasan untuk membiarkan dia masuk. Heavenly Leopard King tegas dalam kata-katanya. Target utamanya adalah Big Yellow. Rencananya sudah sempurna. Dia tidak ingin itu dikacaukan oleh siapapun. Meskipun Jiang Chen bukan lawan untuk Leopard Wei, dia telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh Desolate Liang. Jika Jiang Chen dan Leopard Wei bertempur, pertarungan pasti akan mengguncang seluruh tempat, yang tidak cocok di menara yang ditangguhkan. Setelah menara yang ditangguhkan rusak sedikit pun, itu akan membuat marah roh leluhur mereka. Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab sebesar itu. Raja Macan Tutul, jangan lupa tentang aturan menara yang ditangguhkan. Selama peserta bisa lulus pengenalan garis keturunan, peserta memiliki kelayakan untuk masuk. Selanjutnya, Jiang Chen mencapai resonansi dengan menara yang ditangguhkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, bahkan menara yang ditangguhkan telah mengakuinya, hak apa yang Anda miliki untuk menghentikannya. Juga, jangan lupakan status Anda. Anda hanyalah penatua agung, keputusan ras iblis tidak terserah Anda untuk memutuskan. Peacock King mengamuk. Dia bahkan tidak menaruh Raja Macan Tutul Surgawi yang agung di matanya. Peacock King, seorang penatua agung memiliki hak untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan penting. Jika kalian membiarkan orang luar ini masuk, saya benar-benar tidak setuju. Heavenly Leopard King tegas. Sepertinya dia tidak akan menyerah. Leopard King, kamu bersikap kasar. Lang Xingtian marah. Sebagai patriark ras iblis, ia harus selalu menjaga martabatnya di depan umum. Jika dia bersikap acuh tak acuh terhadap pembangkangan Heavenly Leopard King, reputasinya akan terpengaruh. Heavenly Leopard King mengerutkan kening saat kemarahan Lang Xingtian meningkat. Hari ini adalah acara besar untuk Demon Rache. Tidak menyenangkan melihat perkelahian hari ini, tetapi jika dia mengizinkan Jiang Chen memasuki menara yang ditangguhkan, itu akan memengaruhi rencananya. Hari ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyingkirkan Big Yellow. Jika Big Yellow tidak tersingkir hari ini, kemungkinan besar dia akan menemukan beberapa manfaat besar di menara. Kemudian, dia akan mendapatkan status dan posisi stabil di Demon Rache. Setelah itu, akan sangat sulit baginya untuk melenyapkan Big Yellow. Patriark, selain mendapatkan persetujuan dari menara yang ditangguhkan, kamu juga membutuhkan semua persetujuan kita. Selama Jiang Chen bisa mengalahkan saya, dia akan diizinkan memasuki menara. Leopard Wei berkata, menyatakan tantangan langsung ke Jiang Chen.
Ketika kata-kata ini diucapkan, mata Heavenly Leopard King berbinar. Dia melirik ke arah Leopard Wei. Solusinya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuk situasi mereka saat ini. Dia yakin dengan kekuatan Leopard Wei yang hanya berjarak setengah langkah dari alam Great Saint. Dia yakin bahwa Jiang Chen tidak akan menjadi tandingan Leopard Wei. Jika pertempuran terjadi di luar menara, itu tidak akan merendahkan menara yang ditangguhkan. Dengan kehadiran Lang Xingtian dan Peacock King, keinginan Leopard Wei untuk membunuh Jiang Chen tidak akan terwujud, tetapi itu cukup baik untuk mengalahkan Jiang Chen karena itu berarti rencananya tidak akan terpengaruh. Ya, bertempurlah. Mari kita lihat kekuatannya. Selama dia bisa mengalahkan Leopard Wei, kami akan sepenuhnya yakin untuk membiarkan dia memasuki menara yang ditangguhkan. Ini ide yang bagus. Kami tidak bisa begitu saja membiarkan orang luar memasuki tanah ketakutan kami. Pada saat itu, banyak orang dari kelompok Heavenly Leopard King menyuarakan pikiran mereka. Karena suaranya semakin keras, menjadi tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk melewatkan pertempuran ini. Bajingan, Peacock King sedikit marah. Baiklah, saya akan menerima tantangannya. Sebelum Peacock King bisa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Chen menerima tantangan itu. Situasi saat ini sangat jelas bagi Jiang Chen. Dia ditakdirkan untuk menghadapi lapisan rintangan jika dia ingin memasuki menara gantung. Karena Leopard Wei ingin menantangnya, dia tidak akan menolak untuk menerima tantangan itu. Selain itu, dia ingin merasakan kekuatan seorang jenius yang tinggal setengah langkah dari Great Saint. Lawan seperti Desolate yang tidak bisa membangkitkan minat bertarungnya. Hanya lawan seperti Leopard Wei yang bisa menyulut niat bertempurnya. Jiang Chen, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Leopard Wei adalah jenius ke-11 di Sky Ranking. Dia hanya setengah langkah dari alam Saint Agung dan tidak sebanding dengan Desolate Liang. Peacock King mengingatkan, itu normal bagi Peacock King untuk mengkhawatirkan Jiang Chen. Memang benar bahwa Jiang Chen kuat tetapi budidayanya terlalu rendah. Membunuh Desolate Liang dan melawan Leopard Wei adalah ide yang sama sekali berbeda. Kedua lawan ini memiliki level yang berbeda. Selain perbedaan peringkat, ada juga perbedaan yang signifikan dalam kultivasi mereka. Bahkan jika seseorang telah mencapai Saint Minor kelas 9, masih sulit untuk maju setengah langkah dari alam Saint Agung, yang merupakan level yang sama sekali baru. Jika seseorang sudah setengah langkah dari alam Saint Agung, itu berarti seseorang sudah melangkah ke batas dan dapat maju ke alam Saint Agung kapan saja. Peacock King, jangan khawatir. Saya punya cara saya sendiri. Selain itu, saya tidak punya pilihan selain menerima pertempuran. Jika saya tidak mengikuti Big Yellow ke dalam menara, dia akan jatuh ke dalam skema pembunuhan Leopard Wei, Kong yang tidak bersama mereka, dan tidak ada generasi muda yang bisa menghentikan Leopard Wei. Jiang Chen berkata, baiklah, karena kamu sudah memutuskan, tapi jangan memaksakan diri jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Lang Xingtian mengangguk. Hari ini, Leopard Wei mengumumkan tantangan langsung kepada Jiang Chen. Jika Jiang Chen tidak menerima tantangannya, dia akan dipandang rendah oleh orang-orang. Meskipun dia telah diakui oleh menara yang ditangguhkan, dia tetaplah orang luar. Prinsip ras iblis adalah yang terkuat akan mendominasi. Selama Jiang Chen mengalahkan Leopard Wei, dia secara alami akan memiliki alasan untuk menutup semua mulut mereka dan meningkatkan reputasinya. Baik, pergi dan bertempurlah, kata Peacock King. Dia kemudian melambaikan telapak tangannya untuk menciptakan medan perang. Tidak akan ada satupun aura pertempuran yang akan bocor dari medan perang jika pertempuran diadakan di dalam. Jadi, menara yang ditangguhkan tidak akan terpengaruh. Jiang Chen adalah orang yang tidak takut pada langit maupun bumi. Itulah alasan Peacock King menyukainya. Meskipun dia mengkhawatirkan Jiang Chen, dia masih akan memandang rendah dia jika dia menolak untuk menerima tantangan itu. Swoosh! Leopard Wei bergoyang dan memasuki medan perang. Ki-nya sangat kuat. Mata di kepala macan tutulnya setajam pisau ketika dia menatap Jiang Chen. Jiang Chen, ayo, Anda menantang semua jenius di tanah suci saya, Leopard Wei, ingin melihat apakah Anda memiliki kelayakan dan kemampuan untuk melakukan itu. Ki Jiang Chen stabil. Dia memasuki medan perang dengan goyangan. Ekspresinya tenang. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda gugup saat menghadapi 5 patriark, apalagi ketika dia baru saja menghadapi Leopard Wei. Ketenangan ini sendiri membuat semua orang terkesan. Entah itu Raja Merak, Lang Xingtian, Raja Singa Bulu Emas, atau garis keturunan Serigala Surgawi, mereka semua sangat mengkhawatirkan Jiang Chen karena Leopard Wei sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Desolate Liang. Terakhir kali, Leopard Wei hampir menempati posisi ke-10 di Sky Ranking. Jika seseorang mencoba menemukan individu yang riang di tengah keramaian, individu itu adalah Big Yellow. Keyakinannya pada Jiang Chen tidak pernah goyah. Dia memiliki ekspresi jahat di matanya. Meskipun Leopard Wei kuat, kekuatannya tidak akan jauh dari Nan Beichao. Setelah maju ke orang suci kecil kelas 6, Nan Beichao tidak lagi menjadi lawan bagi Jiang Chen. Jadi dia tidak akan memiliki masalah dalam melawan Leopard Wei. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Leopard Wei, mengalahkannya tidak akan sulit. Yah, tentu saja dia tidak akan membunuh seorang jenius dari Demon Rache di sini. Jiang Chen, kamu hanyalah seorang Saint kecil kelas 6 tetapi kamu mampu membunuh seorang jenius seperti Desolate Liang. Saya harus mengakui bahwa Anda memang seorang jenius langka yang hanya muncul setiap ribuan tahun. Dalam hal pemberkahan, saya tidak sehebat Anda, tetapi kultivasi saya lebih besar dari Anda. Anda tidak cocok untuk saya. Saya menyarankan Anda untuk mundur sekarang, jangan mengganggu masalah ras iblis. Kata Leopard Wei, siapapun yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu adalah orang-orang yang jujur pada diri mereka sendiri. Orang harus tahu bahwa sangat jarang seorang jenius seperti dia mengakui bahwa dia tidak sehebat Jiang Chen. Maafkan saya, Big Yellow adalah saudaraku. Aku tidak akan mengizinkan salah satu dari kalian untuk menyingkirkannya. Meskipun Anda memiliki keuntungan karena kultivasi Anda, tetapi Anda bukan lawan saya dalam pertarungan sungguhan. Jiang Chen berkata, haha, Jiang Chen, sepertinya Anda terlalu sombong. Anda pikir Anda bisa berurusan dengan saya hanya karena Anda membunuh Desolate Liang. Anda benar-benar bodoh. Kalau begitu, saya akan menunjukkan betapa mengerikan kekuatan setengah langkah menuju Great Saint. Leopard Wei merasa digelitik oleh Jiang Chen. Ki iblis yang mengerikan bergegas keluar dari tubuhnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi karena gerbang menara yang ditangguhkan sudah terbuka. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Dia mengepalkan tinjunya dan menghasilkan suara retak saat dia meninju Jiang Chen.
Mengaum. Gambar macan tutul dapat dengan jelas dilihat dari pukulannya, itu menciptakan raungan macan tutul yang dalam dan hembusan angin yang menerangi yang menghancurkan kekosongan di dekatnya. Itu hanya pukulan, tapi kekuatan yang dilepaskan darinya sangat kuat. Mata Jiang Chen berbinar saat merasakan kekuatan Leopard Wei. Dia adalah seorang kultivator dari seni transformasi naga yang akan menjadi lebih kuat jika dia bertemu dengan lawan yang kuat. Aura yang sangat kuat ini tidak hanya membuatnya mundur tetapi malah memotivasi dia untuk bertarung lebih keras. Kaca. Lengan Jiang Chen bergetar dan berubah menjadi lengan naga berwarna merah darah. Fisiknya telah mencapai daya tahan yang luar biasa dengan mengolah seni transformasi naga. Dia ingin mengalami perbedaan kekuatan mereka saat dia masih dalam wujud manusia. Hong Long. Jiang Chen mengepalkan tinjunya, menciptakan hembusan angin tak berbentuk di sekitarnya. Kedua serangan mereka sangat cepat. Mereka bertabrakan hanya dalam sekejap. Hong Long. Bahkan langit pun terguncang. Medan perang yang diciptakan oleh Peacock King dihancurkan. Topan dingin dapat ditemukan di mana-mana di sekitar medan perang. Namun, teknik Peacock King cukup kuat untuk memastikan aura tempur tetap berada di dalam medan perang. Bahkan jika tidak ada gelombang pertempuran yang mengalir keluar dari medan perang, para pengamat masih tercengang oleh pertempuran yang mengguncang dunia di dalamnya. Ini baru tabrakan pertama, tapi dampaknya sudah terlalu besar. Deng deng deng. Jiang Chen terhuyung-huyung sekitar 40 langkah ke belakang sebelum menemukan keseimbangannya. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia terluka, kekuatannya tidak sebesar Leopard Wei tapi luka seperti ini tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Setelah menyerap esensi kayu, kecepatan pemulihan dari seni transformasi naganya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Cedera seperti ini hanya membutuhkan beberapa kedipan untuk sembuh. Seperti yang kubilang, kau bukanlah lawanku. Saya hanya mengirim pukulan sederhana pada Anda sekarang. Bagaimana Anda akan melawan saya? Tentu saja, saya terkesan dengan daya tahan Anda. Anda adalah orang suci kecil kelas 6 yang masih baik-baik saja setelah menerima pukulan saya. Jubah Leopard Wei bersiul. Meskipun dia memiliki ki yang luar biasa, dia merasa sedikit heran setelah pertukaran pertama mereka. Kekuatannya hanya setengah langkah dari alam Great Saint tetapi Jiang Chen, seorang Saint kecil kelas 6 masih baik-baik saja setelah tabrakan. Dia sangat jelas bahwa jika keduanya memiliki kultivasi yang sama atau jika Jiang Chen naik ke kelas 7, dia tidak lagi menjadi lawannya. Lihat, Jiang Chen kalah di babak pertama. Dia bukan tandingan Leopard Wei. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Namun, dia seharusnya merasa bangga mendapatkan hasil seperti itu melawan Leopard Wei. Betul sekali, pria ini dianggap jenius yang langka. Jika dia memiliki kultivasi yang sama dengan Leopard Wei, saya khawatir Leopard Wei tidak akan mendapat kesempatan. Beberapa senang sementara beberapa menghela nafas, tetapi tidak seorang pun, baik itu garis keturunan serigala surgawi atau macan tutul surgawi, mencibir Jiang Chen karena mereka tidak memiliki hak untuk melakukannya. Bahkan jika Jiang Chen kalah dalam pertempuran, mereka masih akan menghormatinya. Tentu saja, pertempuran baru saja dimulai. Masih terlalu dini untuk menentukan siapa yang akan menang atau kalah. Jiang Chen maju 2 langkah. Tubuhnya mulai berubah. Suara, hong, terdengar, semua orang merasakan energi yang kuat dan kacau mengalir keluar dari tubuh Jiang Chen. Kemudian, seorang manusia naga yang diterangi oleh cahaya merah darah muncul. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Jiang Chen berubah, termasuk Lang Xingtian. Leopard Wei, masih terlalu dini untuk mengumumkan pemenang. Ki Jiang Chen sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan 10 kali lipat dalam kekuatan tempur bukanlah sesuatu yang tidak penting. Sungguh teknik transformasi yang menakutkan. Dia terlihat seperti naga kuno yang terpencil. Bagaimana dia mendapatkan teknik seperti itu? Naga itu hanya ada di legenda. Itu adalah raja yang perkasa dari ribuan binatang. Wajahnya seperti wajah naga sekarang. Ini benar-benar menakutkan. Saya bisa merasakan kinya meningkat setidaknya 10 kali lipat setelah transformasi. Ini segera menekan Leopard Wei. Semua orang terkejut, pemandangan itu terlalu tidak biasa. Banyak dari mereka mulai merasa senang dengan pertarungan tersebut. Jiang Chen saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, sepertinya akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan. Tubuhnya mengalir dengan darah yang membuatku takut. Mungkinkah keturunan naga sejati yang legendaris? Tidak memungkinkan. Itu hanya ada di legenda. Tidak mungkin ada di Saint Origin World. Lang Xingtian benar-benar kaget. Matanya tertuju pada Jiang Chen. Leopard Wei yang berdiri di sisi berlawanan mengubah ekspresinya. Dia adalah yang paling dekat dengan Jiang Chen, dan dengan demikian dia bisa dengan jelas merasakan betapa ki dan kekuatan tempur Jiang Chen telah meningkat. Itu bahkan mengguncang kekuatannya yang hanya setengah langkah dari alam Saint Agung. Baiklah, saya ingin melihat seberapa kuat Anda sebenarnya. Leopard Wei melepaskan niat bertempurnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghasilkan energi yang beriak. Energi yang beriak ini dengan cepat berubah menjadi bola energi emas yang mengandung arus listrik. Meskipun ada penghalang, orang masih bisa merasakan kekuatan penghancur darinya. Serangan berantai gelombang petir, teriak Leopard Wei. Bola energi di tangannya menghantam Jiang Chen. Ini adalah kemampuan bawaan yang sangat kuat dari ras Heavenly Leopard. Ini mengubah energi menjadi gelombang petir untuk menghancurkan target. Ditambah, satu serangan berantai seperti ini bisa mengirimkan banyak bola energi. Misalnya, Leopard Wei telah mengirimkan 9 bola energi besar dalam serangan berantai ini. Setiap bola energi berukuran 30 meter dan mampu menghancurkan gunung besar. Bisa dibayangkan betapa destruktifnya jika 9 bola energi ini digabungkan. Segel naga emas. Jiang Chen tidak takut. Dia menyerang dengan Golden Dragon Shell. 3 naga emas yang mempesona mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah 3 naga sungguhan turun dari surga. Mereka membuka mulut mereka lebar-lebar saat mengisi bola energi itu. Golden Dragon Shell adalah keterampilan yang jarang digunakan Jiang Chen tetapi pada kenyataannya, itu adalah yang paling merusak di antara 5 elemen segel naga tempur. Mengesampingkan sifat penekan mereka, tidak ada dari 4 segel naga yang setara dengan segel naga emas dalam hal daya rusak. Dengan demikian, serangan rantai gelombang petir dan segel naga emas adalah keterampilan yang tepat untuk digunakan. Roar-roar, Hong Long, ada raungan naga dan macan tutul, dan suara gemuruh dari tabrakan energi. Percikan diciptakan darinya, sebuah area yang luas tersulut menjadi lautan api.
Pertempuran ini cukup untuk digambarkan sebagai yang mengguncang dunia. 3 naga emas dan 9 bola energi dihancurkan pada saat yang sama, menghancurkan medan perang sepenuhnya. Energi destruktif tak terbatas melayang di udara, menenggelamkan Jiang Chen dan Leopard Wei sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan mereka. Semua generasi muda ras iblis merasa tercekik, bukan karena energi destruktif, tetapi karena tidak ada energi destruktif yang lolos dari medan perang. Mereka merasa tertekan karena tekanan teman sebaya. Mereka memproklamirkan diri sebagai orang jenius. Namun, membandingkan diri mereka dengan Jiang Chen dan Leopard Wei, mereka merasa istilah jenius tidak lagi cocok untuk mereka. Sesaat kemudian, energi itu akhirnya hilang. Jiang Chen dan Leopard Wei muncul kembali di tempat kejadian. Jiang Chen tenang seperti biasanya. Matanya yang merah darah penuh dengan kekuatan dan dia terlihat sangat utuh. Yang terluka adalah Leopard Wei sebagai gantinya. Dia sekarang tampak sedikit bingung. Rupanya, Leopard Wei gagal mendapatkan keunggulan di bursa sekarang. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah. Kekuatan saya saat ini telah melampaui Anda. Serang saja dengan teknik apapun yang kamu miliki, karena aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Nada suara Jiang Chen datar. Pasang surut telah berubah. Jiang Chen adalah orang yang mengendalikan pertempuran sebagai gantinya. Ini tidak nyata, mengaum. Leopard Wei melepaskan semua keinginannya untuk bertarung, mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya meletus seperti Jiang Chen dan berubah menjadi bentuk aslinya, tetapi fisiknya yang berubah berkali-kali lebih kuat daripada Jiang Chen. Macan tutul surgawi berukuran 100 meter muncul. Tubuhnya bersinar dengan aura macan tutul emas dan diselimuti dengan energi tak terbatas. Iblis Ki membentuk pilar cahaya keemasan dari kepalanya ke langit. Cakar Dewa Macan Tutul Surgawi. Teriakannya sekeras guntur surgawi. Cakar raksasa 3 meter terwujud. Itu seperti penghalang surgawi yang menekan dari atas. Bahkan gunung besar pun akan hancur menjadi bubuk. Segel telapak tangan naga sejati. Jiang Chen mengabaikan Ki Leopard Wei yang luar biasa dan menyerang dengan segel telapak tangan lainnya. Segel telapak tangan naga sejati menjadi sangat merusak ketika digunakan saat dia dalam bentuk naga manusia. Cakar naga raksasa muncul dan menghasilkan raungan naga. Jiang Chen telah mengaktifkan setetes darah naga sejati ketika dia berada di Gunung Green Lotus dari domain barat. Meskipun macan tutul surgawi adalah binatang yang luar biasa, itu tidak ada bandingannya dengan keturunan naga sejati. Misalnya, ada kekuatan penekan yang jelas dari segel telapak naga sejati terhadap cakar dewa macan tutul surgawi. Hong Long. Kedua cakar raksasa itu bentrok, seperti dua gunung raksasa yang bertabrakan. Rasanya seperti langit akan runtuh. Kekuatan destruktif memenuhi setiap sudut medan perang. Deng deng deng. Kali ini, Leopard Wei tidak berada di atas angin lagi. Dia terhuyung 3 langkah mundur sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Keheranan di wajahnya semakin intensif. Lihat, Leopard Wei kalah 2 ronde. Sepertinya dia bukan lawan Jiang Chen. Saya tidak percaya bahwa Jiang Chen akan menjadi begitu kuat sedemikian rupa setelah transformasi. Ya, benar-benar menakutkan. Leopard Wei hanya setengah langkah dari alam Sein Agung sementara Jiang Chen hanyalah Sein kecil kelas 6. Perbedaan antara keduanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi Jiang Chen secara ajaib telah mengalahkan Leopard Wei. Kita lihat saja nanti. Ini belum waktunya untuk memutuskan pemenangnya. Saya percaya bahwa ras Heavenly Leopard masih memiliki beberapa kemampuan bawaan yang lebih besar selain ini. Dia belum menggunakan mata Raja Macan Tutul Langitnya. Saya pernah mendengar bahwa skill ini tidak hanya kuat, tetapi juga bisa merusak jiwa lawan. Itu adalah keterampilan yang sangat menakutkan. Titik-titik. Jiang Chen telah membalikkan situasi, yang merupakan sesuatu di luar imajinasi mereka. Raja Macan Tutul Surgawi saat ini tidak terlihat terlalu baik. Jika Leopard Wei kalah dalam pertempuran ini, dia juga akan kehilangan semua rencananya. Hal yang paling mengejutkannya adalah kemampuan mengerikan Jiang Chen. Leopard Wei di sisi lain menjadi marah. Matanya yang merah darah berangsur-angsur menjadi bercahaya. Saat ini, matanya tidak lagi tampak berwarna-warni. Mereka menjadi secerah dan berkilau seperti matahari. Jiang Chen, jangan buang waktu lagi. Ini adalah ras mata Raja Macan Tutul Surgawi dari Macan Tutul Surgawi. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menangani ini. Kamu seharusnya merasa bangga karena memaksaku menggunakan keterampilan ini. Nada suara Leopard Wei berat. Ini adalah keterampilan yang tidak akan dia gunakan begitu saja karena itu akan menimbulkan sejumlah kerusakan pada tubuhnya. Setelah merapalkan mantra ini, tubuhnya akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu, dan dia akan membutuhkan setidaknya lebih dari 1 hari untuk pulih. Namun, dia tidak punya pilihan selain melemparkannya karena dia sekarang adalah penantang dalam pertempuran ini. Ditambah, dia adalah jenius kedua dari Demon Rache dan budidayanya hanya setengah langkah dari alam Great Sein. Ini akan menjadi aib total jika dia kalah dalam pertempuran ini hanya oleh orang suci kelas 6. Swoosh! 2 sinar yang sangat cemerlang ditembakkan dari mata Leopard Wei seperti anak panah yang tajam. Kedua berkas cahaya ini terintegrasi ke dalam cahaya paling menyilaukan di dunia dengan sangat cepat. Jiang Chen bisa merasakan kekuatan destruktif dari skill tersebut. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan sensasi kesemutan dari jiwanya ketika dia melihat sinar cahaya. Sepertinya skill ini memberikan kerusakan paling besar bukan pada tubuh fisik tapi pada jiwa. Jika Jiang Chen tidak menumbuhkan teknik penurunan jiwa hebat, dia akan kalah dalam pertarungan ini. Dengan teknik ini, jiwanya menjadi sangat kuat dan kokoh seperti kastil. Tidak diragukan lagi itu adalah hal yang mustahil bagi sinar itu untuk merusak jiwanya. 9 jari mendalam matahari. Jiang Chen tidak akan menahan diri ketika Wei Surgawi telah menggunakan keterampilan terkuatnya. Kekuatan 9 jari mendalam matahari telah meningkat pesat setelah mendapatkan tulang jari. Casting 9 jari mendalam surya meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan Jiang Chen juga bahkan jika dia sudah berubah. Hong Long. Gemuruh yang intens terdengar dari kehampaan saat Jiang Chen mengeluarkan 9 jari cemerlang yang besar. Mereka menyatu dan menjadi satu dengan sangat cepat sebelum bertabrakan dengan mata Raja Macan Tutul Surgawi yang mempesona. Warna cuaca berubah. Seluruh medan perang hancur total kali ini. Gelombang energi yang membutakan ada di mana-mana di sekitarnya. Tidak ada yang bisa melihat situasi dengan jelas dalam keadaan seperti itu, apalagi keadaan kedua kontestan. Ketika mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka semua melihat gambar kedua pejuang itu lagi tetapi mereka sekarang memiliki bentuk yang berbeda.
Jiang Chen sekarang mengenakan jubah putih bersalju. Wajahnya setenang sebelumnya. Kinya juga stabil seperti sebelumnya tetapi ada pedang yang ditempatkan di dekat leher Leopard Wei di tangannya. Leopard Wei saat ini terlihat sangat tidak menyenangkan. Dadanya penuh darah. Mulut dan matanya juga. Itu adalah hasil dari serangan dari mata Raja Macan Tutul Surgawi. Kamu telah kalah. Suara Jiang Chen datar. Dia kemudian menarik pedangnya perlahan dan meninggalkan medan perang, dan datang ke sisi Peacock King. Leopard Wei mengeluarkan senyum pahit dan meninggalkan medan perang juga, kembali ke sisi Raja Macan Tutul Surgawi. Apa kamu baik-baik saja? Heavenly Leopard King bertanya. Ya, aku baik-baik saja. Saya yakin akan kekalahan saya. Jika itu adalah pertarungan hidup atau mati, aku pasti sudah mati sekarang. Kata Leopard Wei. Dia tidak merasa segan tentang kekalahannya. Jika bukan karena belas kasihan Jiang Chen, dia akan menjadi mayat sekarang atau terluka parah. Sepertinya kita telah meremehkannya. Agrit Sein bersuara ringan. Leopard Wei kalah dalam pertarungan. Dia dikalahkan oleh Jiang Chen. Sungguh mengherankan mengetahui bahwa Jiang Chen ini begitu kuat. Benar-benar luar biasa. Ya, itu terlalu menakutkan. Bahkan Leopard Wei bukanlah lawannya. Aku takut hanya Kong Yang bisa mengalahkannya di antara seluruh generasi muda ras iblis. Itu luar biasa. Dia benar-benar makhluk yang tidak normal. Hasil dari pertempuran tersebut menyebabkan keributan di antara kerumunan. Bahkan seorang jenius yang hanya setengah langkah dari alam Sein Agung dikalahkan oleh seorang Sein kecil kelas 6. Tidak ada yang akan percaya ini jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, Jiang Chen telah mendapatkan persetujuan dari semua orang menggunakan kekuatan aslinya. Tidak ada yang akan menyangkal dia untuk memasuki menara yang ditangguhkan dengan kuning besar lagi karena hanya yang kuat yang akan dikagumi dalam ras iblis. 875. Mata Lang Xingtian menyala saat dia melihat Jiang Chen. Sebelum pertempuran, dia tidak memiliki kepercayaan pada Jiang Chen dan mengkhawatirkannya karena lawannya adalah jenius peringkat 11 di peringkat langit, yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Desolate Liang. Namun, dia tidak akan berpikir bahwa Leopard Wei bahkan tidak bisa melawan Jiang Chen. Dengan kata lain, Jiang Chen telah memenangkan kelayakan untuk menjadi tempat ke-10 di peringkat langit setelah mengalahkan Leopard Wei. Untuk waktu yang lama Sky Ranking telah ada di Tanah Murni, ini adalah pertama kalinya orang suci kelas 6 masuk ke posisi 10 besar. Ini adalah kasus yang jarang terjadi, kemungkinan hal ini terjadi mungkin 1 dari 10.000. Saudara Jiang benar-benar kuat. Golden Fur Lion King sangat senang. Mengingat kekuatan potensial Jiang Chen, masa depannya pasti akan tak terukur. Baik, gerbang menara yang ditangguhkan terbuka, semua generasi muda ras iblis diizinkan masuk sekarang. Lang Xingtian mengumumkan, Jiang Chen dan Big Yellow adalah kelompok pertama yang berjalan ke pintu masuk. Kali ini, tidak ada yang menghalangi jalan mereka atau menunjukkan tanda-tanda ketidaksetujuan. Jiang Chen telah mendapatkan hak untuk memasuki menara saat dia mengalahkan Leopard Wei. Bahkan Heavenly Leopard King tidak mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas, rencananya telah gagal, dia hanya bisa berharap Big Yellow tidak akan tampil luar biasa dalam perburuan menara ini. Ras iblis adalah salah satu dari 8 keluarga. Tanah suci ras iblis terdiri dari ras dan pembudidaya independen yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak anggota yang ada di gunung luar angkasa spiritual. Perkiraan jumlah generasi muda yang masuk ke menara gantung kali ini sekitar 20.000. Jiang Chen dan Big Yellow memasuki menara yang ditangguhkan dan muncul di area yang dipenuhi ki yang kacau. Itu bukanlah area yang sangat luas, hanya seluas sekitar 1000 meter persegi. Ini adalah lantai pertama menara yang ditangguhkan. Setiap orang yang masuk akan tiba di sini lebih dulu. Little Chen, mengapa gerbang pintu masuk diperbesar? Big Yellow bertanya. Dia sudah mengetahui identitas Jiang Chen. Bahkan jika Jiang Chen adalah reinkarnasi dari orang suci terbesar, ini tidak akan mengubah menara yang ditangguhkan. Bahkan jika Jiang Chen adalah manusia yang sangat kuat sekarang, sesuatu yang sehebat ini seharusnya tidak terjadi pada menara yang ditangguhkan. Ini mungkin terkait dengan metode kultivasi saya. Saya mengembangkan seni transformasi naga. Transformasi saya adalah bagian dari metode kultivasi. Kembali ke domain barat, garis keturunan naga sejati muncul di tubuhku. Meski hanya dalam jumlah kecil, itu sudah cukup bagiku untuk berubah menjadi manusia naga. Naga sejati adalah makhluk tertinggi, raja ribuan binatang. Posisinya lebih tinggi dari menara yang ditangguhkan. Ditambah, saya telah menyerap garis keturunan macan putih juga, garis keturunan kuat lainnya. Saya rasa perluasan gerbang itu terkait dengan salah satu fakta ini. Jiang Chen memandang Big Yellow dan menambahkan, saya pikir Anda akan bisa melakukannya juga, jika itu Anda. Big Yellow memiliki garis keturunan Dragon Horse yang lengkap, yang membuatnya sangat luar biasa dan luar biasa. Menara yang ditangguhkan adalah simbol kesucian bagi ras iblis. Ketika beberapa binatang dewa muncul, itu secara alami akan menciptakan resonansi dengan menara. Itu sudah pasti. Sayang sekali sorotan Tuan Guk Guk telah diambil oleh Anda. Big Yellow tampak kesal. Namun, agak memabukkan melihatmu mengalahkan Leopard Wei itu. Kurasa bocah itu tidak akan mengejarku lagi saat kita berada di menara. Dia menunjukkan wajah bangga ketika dia memikirkan tentang pertempuran sebelumnya. Meskipun Leopard Wei sombong, dia memiliki sifat alami dari ras iblis. Dia bukanlah orang yang akan mengingkari janji, dan dia dengan rela menerima kekalahannya. Dia adalah orang yang baik bagiku meskipun kami berdua memiliki sudut pandang yang berbeda. Jiang Chen berkata, kesan yang diberikan Leopard Wei lebih baik daripada para jenius dari kekuatan besar lainnya. Seorang jenius yang mau menerima kekalahannya dianggap jenius sejati. Menurutmu, manfaat apa yang akan kita peroleh di menara gantung ini? Faktanya, Master Dog tidak peduli dengan warisan kuno para kepala suku itu. Saat kultivasi saya tumbuh, kemampuan bawaan dalam tubuh saya akan terbangun juga. Ini jauh lebih kuat daripada warisan kuno yang mereka bicarakan. Kata Big Yellow tidak peduli. Faktanya, dia tidak hanya membual tentang dirinya sendiri. Bahkan garis keturunan kepala suku kuno dari ras iblis tidak sehebat Big Yellow. Itu normal jika Big Yellow akan meremehkan warisan itu. Sayangnya, kultivasi Anda masih terlalu rendah. Kali ini akan menjadi kesempatan besar bagimu untuk mendapatkan status perusahaan di Demon Rache. Jadi warisan kuno para kepala suku itu masih akan sangat berguna bagi Anda, setidaknya, itu akan membantu Anda meningkatkan pertumbuhan Anda dalam waktu singkat.
Jiang Chen berkata. Dia mengingat sinyal pemanggilan dari menara yang ditangguhkan sebelum ini. Dia menambahkan, saat saya berdiri di luar gerbang sekarang, saya bisa merasakan seseorang memanggil saya dari menara. Tapi itu menghilang saat aku masuk. Sepertinya orang yang menelepon saya tidak ada di lantai pertama. Apa, mungkinkah ada sesuatu yang Anda butuhkan di menara ini? Apakah itu pecahan pedang suci surgawi lagi? Big Yellow tercengang. Jiang Chen adalah manusia bagaimanapun juga. Bahkan jika dia telah menyerap garis keturunan dari binatang ilahi, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah manusia. Menara yang ditangguhkan tidak akan memiliki koneksi dengan manusia, tetapi Jiang Chen memberitahunya bahwa ada sesuatu yang memanggilnya di dalam menara sebelumnya. Itu hanya menunjukkan bahwa barang itu tidak biasa. Tidak, itu sinyal yang sangat aneh. Tapi ada sedikit keakraban di dalamnya. Sulit untuk mengatakannya. Mari kita lanjutkan saja. Jiang Chen berkata. Pada saat ini, siluet datang ke sisi Jiang Chen dan Big Yellow. Dia adalah putra Raja Merak, Kong Yu. Saudara Jiang, kuning besar. Kong Yu menyapa mereka berdua dengan tinju. Little Peacock, aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang menara yang ditangguhkan ini. Kata Big Yellow, sepertinya kamu tidak memahami menara yang ditangguhkan dengan baik. 5 lantai pertama bisa dimasuki oleh siapa saja. Ada beberapa harta karun di tempat-tempat ini tetapi langka. Dari lantai 6 dan seterusnya, siapapun yang masuk harus melalui proses pengenalan lain seperti gerbang masuk. Hanya para jenius dengan keberuntungan dan potensi besar yang bisa memasuki lantai 6 ke atas. Sudah dianggap lumayan jika 1 dari 100 bisa masuk ke lantai 6. Sedangkan untuk lantai 7 dan 8, kemungkinannya lebih kecil lagi. Selama 10 tahun terakhir, hanya kakak laki-laki saya, Kong Yang yang telah memasuki lantai 8. Adapun lantai 9 legendaris, tidak ada yang pernah memasukinya sebelumnya. Karena banyak orang yang berpartisipasi dalam acara ini setiap tahun, harta di lantai bawah lantai 6 semakin berkurang dan langka. Kong Yu memberikan pengantar singkat tentang menara yang ditangguhkan kepada Jiang Chen dan Big Yellow. Saya melihat, Jiang Chen merasa tercerahkan. Sepertinya mendapatkan manfaat tidak akan sesederhana itu. Ayahku telah memperkirakan bahwa Leopard Way akan mengincar Big Yellow di menara ini. Tapi karena Anda telah mengalahkannya, keamanan Big Yellow sudah diamankan sekarang. Big Yellow memiliki garis keturunan besar dari binatang ilahi. Dia sangat mungkin menghasilkan keajaiban dengan memasuki lantai 8 dan mendapatkan warisan kuno dari seorang kepala suku. Setelah itu, budidayanya akan tumbuh pesat. Dia juga bisa mendapatkan status yang kuat di Demon Rache juga. Kata Kong Yu. Tentu saja, kepercayaan diri Big Yellow telah mencapai tingkat tidak tahu malu. Kemudian, Big Yellow dan Jiang Chen pergi ke arah yang berbeda. Mereka tidak berhenti di lantai pertama seperti Kong Yu, dan memasuki lantai 2. Jiang Chen tidak merasakan sinyal pemanggilan dari lantai 2, jadi mereka melanjutkan ke lantai 3. Sayangnya, dia masih tidak bisa merasakan sinyalnya bahkan setelah mencapai lantai 5. Item yang mereka cari tidak ada di 5 lantai pertama, yang berarti itu terletak di lantai atas. Bagaimanapun, Jiang Chen yakin dengan indranya sendiri. Tidak akan ada kesalahan bahwa item di dalam menara memanggilnya ketika dia masih di luar. Dengan sangat cepat, mereka telah mencapai pintu lantai 6. Ini adalah pintu ilusi, tidak seperti pintu 5 lantai pertama. Ada pola jimat beriak di pintu. Yang jelas, siapapun yang ingin masuk ke lantai 6 harus melalui proses pengenalan terlebih dahulu. Ada banyak jenius yang tidak bisa masuk ke lantai 6 karena mereka tidak dikenali oleh pintu. Jiang Chen dan Big Yellow sedang berjalan menuju pintu. Pintu terbuka secara otomatis seolah-olah bisa merasakan darah mereka yang luar biasa. Seorang pria dan seekor guguk berjalan ke lantai 6 dengan santai. Setelah itu, beberapa orang jenius mulai mengikuti dari belakang. Banyak orang lain mengamati perubahan di luar menara yang ditangguhkan. Awalnya, 5 lantai pertama adalah yang paling terang dan lantai di atasnya paling redup. Saat ini, lantai 6 semakin terang. Mereka bisa melihat setiap titik cahaya yang bersinar dari lantai 6. Setiap titik cahaya menunjukkan seseorang. Tetua peringkat tinggi itu mengungkapkan senyuman ketika mereka melihat titik cahaya yang meningkat. Setengah jam kemudian, titik cahaya bertambah 200 sebelum melambat secara bertahap. Hampir 300 orang telah memasuki lantai 6 tahun ini. Ini lebih baik dari tahun lalu, kata seorang penatua. Tapi lantai 7 masih redup. Saya tidak yakin berapa banyak dari mereka yang bisa memasuki lantai 7. Banyak dari mereka yang menatap ke lantai 7. Lantai 6 hanyalah pos pemeriksaan. Jenius manapun yang bisa memasuki lantai 7 dianggap jenius sejati. Di menara yang ditangguhkan, Jiang Chen dan Big Yellow telah berputar-putar di sekitar lantai 6 tetapi tidak mendapat apa-apa. Dia tidak merasakan tanda-tanda yang datang dari sinyal seperti sebelumnya. Jadi, mereka terbang menuju lantai 7. Ketika mereka sampai di pintu lantai 7, Leopard Way sudah ada di sana. Dia melesat sekilas pada mereka berdua sebelum dia berjalan ke lantai 7. Swoosh! Tidak ada satupun halangan saat dia memasuki lantai 7. Lampu di lantai 7 menyala. Orang-orang dari luar bisa melihat pergerakan cahaya di lantai 7 dengan jelas. Lihat, seseorang telah memasuki lantai 7. Itu Leopard Way. Saya tidak terkejut. Leopard Way juga memasuki lantai 7 tahun lalu. Targetnya kali ini adalah lantai 8. Ini bukanlah pembukaan pertama menara yang ditangguhkan. Setiap kali dibuka, orang lebih memperhatikan situasi di lantai 7. Lantai 8 sangat sulit untuk dimasuki dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memasuki lantai 9. Lantai 6 hanyalah ambang pintu bagi para jenius untuk melewatinya. Karena itu, lantai 7 adalah lantai terpenting. Saat ini, lantai 7 sudah menyala, tetapi penonton tidak merasa terlalu bersemangat. Mereka tahu bahwa cahaya itu berasal dari Leopard Way. Dia sudah memasuki lantai 7 tahun lalu. Secara alami, dia juga bisa memasuki lantai 7 lagi tahun ini. Para jenius lainnya adalah orang-orang yang menarik perhatian mereka sekarang. 200 jenius lainnya telah memasuki lantai 6. Menurut perkiraan awal mereka, sudah dianggap lumayan jika 10 orang jenius berhasil masuk ke lantai 7. Itu semua akan tergantung pada keberuntungan mereka saat mendapatkan harta karun di lantai 7. Jiang Chen dan Big Yellow tidak terburu-buru untuk melangkah melintasi ambang pintu ke lantai 7. Waktu yang diberikan untuk berburu adalah sehari.
Itu lebih dari cukup bagi mereka. Jumlah jenius yang tiba sebelum ambang pintu terus meningkat. Seorang pemuda dari Eagle Rache berjalan dengan bersemangat ke pintu. Wajahnya penuh percaya diri. Leopard Wei sudah masuk. Saya akan menjadi orang kedua yang memasuki lantai 7. Buka matamu dan lihat. Kultivasi pria ini tidak lemah dan dia tampak patuh. Dia melangkah menuju pintu sambil menyalakan garis darah di tubuhnya. Bentrokan terjadi dengan sangat cepat antara dia dan pintu ilusi. Bang! Ark! Teriakan terdengar. Pemuda animasi dari Eagle Rache itu dipantulkan oleh pintu ilusi kira-kira 40 meter jauhnya dan mendarat dengan pantatnya. Semua rasa percaya diri di wajahnya digantikan oleh frustrasi dan kekesalan. Setelah gagal dalam usahanya, dia pergi ke tempat lain dengan putus asa. Karena ada 1 hari tersisa dan dia tidak bisa memasuki lantai 7, satu-satunya pilihan baginya adalah mencoba peruntungannya di lantai ini. Setelah upaya yang gagal dari pemuda dari ras elang, para jenius yang tersisa gatal untuk mencoba, tetapi sayangnya, semuanya pulih kembali. Tidak ada seorang pun yang berhasil memasuki pintu. Biarkan aku mencoba. Kali ini, Putra Raja Merak, Kong Yu berjalan menuju pintu dan melepaskan garis keturunannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke ambang pintu. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan pintu, itu bergetar hebat tetapi tidak ada tanda dia ditolak. Swoosh! Kong Yu menghilang dengan sekejap seperti Leopard Wei. Dia telah memasuki lantai 7. Jiang Chen dan Big Yellow mengangguk. Kong Yu adalah putra Raja Merak. Dia memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Tidak mengherankan baginya untuk memasuki lantai 7. Selanjutnya, lebih dari 200 dari mereka mencoba menerobos pintu ke lantai 7, satu demi satu. Mayoritas dari mereka gagal dan pergi. Mereka menuju ke arah yang berbeda di lantai 6. Mungkin ada beberapa harta karun yang masih tertinggal di lantai ini. Jika mereka bisa mendapatkan salah satu dari mereka, perjalanan mereka tidak akan sia-sia. Jiang Chen telah menghitung jumlah orang yang memasuki lantai 7. Selain dia dan Big Yellow, total ada 10 orang yang memasuki lantai 7. Sepertinya itu hanya akan menjadi lebih sulit saat kita bergerak lebih tinggi. Dari semuanya, hanya 10 yang berhasil memasuki lantai 7. Sekarang giliran kita. Jiang Chen tersenyum. Dia dan Big Yellow melangkah ke pintu. Garis keturunan mereka terlalu kuat. Tidak ada satupun perlawanan yang datang dari ambang pintu. Mereka berjalan dengan mulus. 12 titik cahaya bergerak di lantai 7. Para petinggi dari Demon Rache cukup puas dengan jumlah ini. Ini lebih baik dari tahun lalu. Hanya ada 10 dari mereka tahun lalu. Namun, ada 12 dari mereka tahun ini. Faktanya, ini masih sama seperti sebelumnya. 2 tambahan adalah Jiang Chen dan Big Yellow. Sepertinya Jiang Chen benar-benar memiliki garis keturunan dari binatang ilahi. Jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki lantai 7 dengan mudah. Itu benar, tapi bagaimanapun juga dia masih orang luar. Bukankah akan menjadi penghinaan bagi kita jika dia mendapatkan warisan kuno dari kepala suku ras iblis? Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Meskipun dia telah lulus pengenalan garis keturunan dari gerbang masuk, dia tidak akan bisa menyembunyikan garis keturunan manusia yang mengalir di tubuhnya. Kepala suku ras iblis tidak akan mengizinkan orang luar untuk mewarisi kitab suci mereka. Paling banyak yang bisa dia temukan adalah beberapa barang lainnya. Sedangkan untuk Big Yellow, kupikir akan sulit bagi kita untuk memperkirakan apa yang akan dia peroleh karena dia memiliki garis keturunan kuda naga. Titik-titik. Para penonton berdiskusi tentang para kandidat di luar menara. Mereka mampu membedakan identitas para kandidat melalui titik terang. Selain 10 yang berasal dari ras iblis, 2 lainnya adalah Jiang Chen dan Big Yellow. Orang-orang itu sudah dianggap jenius langka karena bisa memasuki lantai 7. Masing-masing dari mereka bangga dan sombong. Budidaya terendah di antara 10 dari mereka adalah orang suci kelas ke-7. Setelah memasuki lantai 7, mereka segera terbang menuju pintu lantai 8 tanpa ragu-ragu. Kebanyakan dari mereka sudah sangat puas, bisa masuk ke lantai 7, tapi mereka masih ingin mencoba apakah bisa masuk ke lantai 8. Tahun itu, Kong yang mampu memasuki lantai 8 dan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan yang mendorongnya ke peringkat ketiga peringkat langit. Siapa yang tidak punya mimpi? Siapa yang tidak ingin berdiri di atas? Siapa yang mau tetap biasa-biasa saja? Mereka tetap ingin mencobanya meski tahu peluang mereka kecil. Sekalipun mereka gagal, tapi setidaknya mereka mencoba. Mereka tidak akan menyesal jika mereka telah berusaha. Jiang Chen dan Big Yellow juga melakukan hal yang sama setelah memasuki lantai 7. Mereka mengikuti di belakang mereka ke ambang pintu lantai 8. Beberapa saat kemudian, mereka mencapai ambang pintu. Pintu itu tidak berbeda dengan pintu lainnya kecuali perasaan misterius kuno dan ki perkasa yang mereka rasakan darinya. Ketika yang lain tiba, Leopard Wei sudah ada di sana, mencoba menerobos pintu ke lantai 8. Separuh tubuhnya sudah menginjak lantai 8, separuh lagi tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah dia akan dipantulkan kapan saja. Kakak, suara retakan terdengar dari tubuhnya. Itu adalah suara tulangnya yang menekan. Bisa dibayangkan bahwa Leopard Wei menanggung tekanan luar biasa yang datang dari pintu ilusi. Itu seperti tekanan gunung. Itu adalah tekanan yang tidak bisa ditahan oleh makhluk biasa. Ark, Leopard Wei meraung seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia masih bertahan. Kedua matanya sudah memerah tapi dia tidak menyerah. Separuh tubuhnya sudah melewati ambang pintu, yang berarti dia masih punya kesempatan. Para jenius di belakang semua memiliki wajah yang gelap. Bahkan setengah langkah Great Saint Leopard Wei harus menanggung proses yang menyakitkan ketika memasuki ambang pintu. Sulit membayangkan bagaimana situasi mereka jika tiba giliran mereka. Mungkin, mereka akan langsung pulih seperti para jenius yang lebih lemah itu. Mereka sudah sampai sejauh ini, mereka harus mencobanya. Jiang Chen bertemu dengan mata Big Yellow. Mereka berdua mengangguk, mengagumi semangat macan tutul Wei. Mereka tidak bisa membantu tetapi ingin mengesampingkan konflik mereka dengan Leopard Wei. Ketekunan ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. Di luar menara yang ditangguhkan, sepasang mata sedang melihat ke lantai 8. Mereka melihat setengah dari titik cahaya sudah berada di lantai 8 dan lantai saat ini bergetar. Lihat, seseorang akan menerobos lantai 8. Itu Leopard Wei. Leopard Wei benar-benar luar biasa. Sepertinya dia sangat mungkin berhasil kali ini. Beberapa darah mereka diaduk. Siapapun yang bisa memasuki lantai 8 akan dianggap sebagai jenius yang mengerikan. Selama si jenius bisa memasuki lantai 8, si jenius tidak akan kembali dengan tangan kosong.
Selain Kong Yang, tidak ada orang lain yang berhasil memasuki lantai 8 sampai sekarang. Mata Raja Macan Tutul Surgawi berbinar, kinerja Macan Tutul Wei lebih baik dari yang diharapkannya. Namun, situasi saat ini masih sangat jelas, Leopard Wei belum benar-benar memasuki lantai 8. Dia masih berusaha keras untuk memasukinya sekarang. Banyak dari mereka menjadi gugup. Mereka semua menatap lantai 8 tanpa mengedipkan mata. Situasi ini berlangsung selama 1 menit sebelum lantai 8 tiba-tiba bersinar. Titik cahaya cemerlang melayang di lantai 8 bolak-balik. Haha, Leopard Wei akhirnya berhasil. Raja Macan Tutul Surgawi tertawa bahagia. Lantai 8. Dia akhirnya memasuki lantai 8. Dia pasti akan mendapatkan warisan kuno dari seorang kepala suku ketika dia keluar. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi salah satu dari 10 jenius di Sky Ranking dan sebanding dengan Kong Yang. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Dia serius naik ke lantai 8. Leopard Wei benar-benar luar biasa. Titik-titik. Banyak dari mereka diliputi kegembiraan. Meskipun Lang Xingtian tidak memiliki garis keturunan yang sama dengan Leopard Wei, dia tetap merasa senang bisa melihat kelahiran jenius langka lainnya dalam rasnya. Di depan lantai 8, yang lain juga muncul ketika mereka melihat Leopard Wei berhasil melewati lantai 8. Mereka mulai berusaha melewati pintu, tetapi semuanya gagal termasuk Kong Yu. Kemudian, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun mereka. Meskipun mereka merasa frustrasi, mereka tidak merasa putus asa. Mereka hanya bertaruh pada keberuntungan mereka untuk melewati ambang pintu. Mereka sangat menyadari peluang mereka untuk berhasil melewati ambang pintu. Faktanya, mereka sudah dianggap sebagai sekelompok jenius yang layak karena bisa memasuki lantai 7. Jadi, mereka hanya perlu bergantung pada keberuntungan mereka sekarang untuk mencari harta karun mereka sendiri. Sekarang, Jiang Chen dan Big Yellow adalah dua yang tersisa, berdiri di depan pintu masuk. Mereka hanya bertingkah seperti sebelumnya. Big Yellow melepaskan garis keturunannya sementara Jiang Chen mengedarkan seni transformasi naganya secara maksimal. Seekor guk-guk dan seorang pria bentrok dengan pintu ilusi. Terlepas dari garis keturunan mereka, mereka masih perlu menanggung kekuatan melawan yang kuat. Itu adalah kekuatan tak berbentuk yang bekerja pada tubuh mereka, seolah mencoba memeriksa tubuh mereka secara menyeluruh. Keduanya menahan tekanan dan mendorong ke depan. Setengah dari tubuh mereka telah mencapai sisi lain, seperti Leopard Wei. Karena garis keturunan mereka lebih tinggi dari Leopard Wei, mereka seharusnya tidak memiliki masalah memasuki lantai 8, seperti yang bisa dilakukan Leopard Wei. Lihat, dua jenius lainnya akan memasuki lantai 8. Seseorang melihat perubahan di lantai 8 dan berseru. Mereka adalah Jiang Chen dan Big Yellow. Peacock King bersinar. Saya tidak tahu apakah mereka bisa melewatinya atau tidak. Raja Singa Bulu Emas menjadi bersemangat. Begitu suaranya memudar, dua titik cahaya cemerlang muncul di lantai 8. Haha, mereka di. Lang Xingtian tertawa bahagia. Ini luar biasa. Ada 3 orang jenius yang berhasil masuk ke lantai 8. Kecuali Jiang Chen yang merupakan orang luar, Big Yellow adalah jenius lain dari ras kita seperti Leopard Wei. Pembukaan menara yang ditangguhkan tahun ini sangat membuahkan hasil. Banyak orang merasa senang. Setelah Leopard Wei memasuki lantai 8, dia tidak terburu-buru mencari warisan tetapi duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia sudah terluka saat melawan Jiang Chen sebelum memasuki menara. Ditambah tekanan luar biasa yang dia terima saat memasuki ambang pintu lantai 8. Meski memiliki garis keturunan yang kuat, dia masih perlu menstabilkan dan memulihkan kondisinya. Sementara Leopard Wei sedang memulihkan luka-lukanya, dua siluet berjalan ke lantai 8 dari ambang pintu dan mendekatinya. Dia melebarkan mata macan tutulnya dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalian juga telah menembusnya. Leopard Wei tidak bisa merasa acuh tak acuh tentang itu. Sebagai seorang jenius dari Demon Rache, dia tahu betul arti memasuki lantai 8. Jika mudah bagi siapapun untuk memasuki lantai 8, Kong yang tidak akan menjadi satu-satunya yang memasukinya selama 10 tahun terakhir. Saat dia memasuki lantai 8 kali ini, itu berarti keberuntungan ada di pihaknya. Di dalam hatinya, dia sangat bahagia dan dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa memasuki lantai 8 kali ini, tetapi hal yang tak terduga mengejutkannya ketika dia melihat dua orang jenius masuk. Leopard Wei, memang benar bahwa garis keturunan macan tutul surgawi sangat kuat, tapi itu tidak sebanding dengan garis keturunan saya. Jika Anda bisa masuk ke sini, secara alami berarti kami juga bisa masuk, dan kami melakukannya jauh lebih mudah daripada Anda. Jiang Chen berkata, jangan terlalu memaksakan diri. Memasuki lantai 8 dan mendapatkan manfaat sebenarnya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Anda dari ras manusia, bahkan jika Anda bisa masuk ke sini, itu tidak berarti Anda bisa mendapatkan keuntungan apapun. Leopard Wei mengeluarkan dingin. Itu akan tergantung pada kemampuan kita. Jiang Chen tersenyum dan membawa Big Yellow ke wilayah yang lebih dalam di lantai 8. Dia tidak mencoba mempersulit macan tutul Wei. Jika dia membunuh macan tutul Wei di sini, itu pasti akan membuat marah ras macan tutul surgawi. Masalahnya pasti akan lepas dari tangan siapapun dan seluruh ras iblis akan turun ke dalam kekacauan, yang bukan skenario yang ingin dilihat Jiang Chen. Dia tidak akan membenci seseorang seperti Leopard Wei. Jika bukan karena mereka berasal dari pihak berbeda, dia pasti akan berteman dengannya. Chen kecil, apakah kamu merasakan sinyal misterius di sini? Ini sudah lantai 8. Big Yellow bertanya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tetap tidak ada. Sialan. Jangan bilang kalau di lantai 9. Saya pernah mendengar bahwa tidak ada yang pernah memasuki lantai 9 sebelumnya. Mata Big Yellow berbinar. Apa menurutmu kita bisa memecahkan sejarah menara ini? Dengan memasuki lantai 9. Sebenarnya, saya juga sangat ingin tahu tentang lantai 9. Jiang Chen menyipitkan matanya dan tersenyum. Kami tidak perlu peduli apakah kami bisa masuk atau tidak. Karena kita sudah sampai sejauh ini, kita harus mencobanya. Namun, saya pikir kita masih harus memeriksa lantai ini dulu untuk melihat apakah kita cukup beruntung untuk memenuhi barang-barang bermanfaat yang mereka katakan. Kami hanya punya waktu 1 hari di menara ini. Kita tidak bisa menghabiskan seluruh waktu kita dengan menerobos pintu di lantai 9. Jika kami gagal, kami akan kehilangan waktu untuk berburu item. Kata Big Yellow. Setelah beberapa waktu, Jiang Chen dan Big Yellow sedang mencari beberapa harta atau barang bermanfaat di lantai 8.
Setengah hari berlalu dengan sangat cepat. Sayangnya, meski si Big Yellow peka akan harta, tidak ada yang ditemukan. Demi Tuhan, bukankah mereka mengatakan bahwa akan ada keuntungan besar di lantai ini? Big Yellow mulai frustrasi. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Ayo pergi ke lantai 9 untuk mencari tahu. Jiang Chen berkata, dia bergerak menuju ambang pintu lantai 9. Adapun Leopard Wei, dia telah memperoleh warisan kuno dari seorang kepala suku di lantai ini dan saat ini sedang menyerapnya. Dia tidak berpikir untuk memasuki lantai 9. Meskipun dia memproklamirkan diri sebagai jenius, dia tahu batasannya sendiri. Selama bertahun-tahun menara yang ditangguhkan itu ada dan begitu banyak jenius yang mengerikan, tidak ada dari mereka yang berhasil memasuki lantai 9, apalagi dia. Jiang Chen dan Big Yellow sedang menatap pintu ilusi di lantai 9. Itu tidak terlihat berbeda dari pintu sebelumnya tetapi itu ditutupi dengan tanda jimat yang tebal. Melihatnya akan membuat mata orang sakit. Jika seseorang menatapnya untuk jangka waktu tertentu, itu akan membuat orang itu tercekik. Ini bukan formasi atau mantra yang membatasi, tetapi ki di dalamnya begitu kuat, seolah-olah itu mewakili makhluk tertinggi dari ras iblis. Jiang Chen dan Big Yellow menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan garis keturunan mereka sampai batas sebelum bergegas ke pintu secara bersamaan. Cici. Begitu tubuh mereka menyentuh pintu ilusi, itu mengeluarkan suara bernada tinggi. Tempat mereka melakukan kontak dengan pintu menciptakan percikan api. Mereka merasakan kekuatan rebound yang kuat bekerja pada tubuh mereka tetapi ketika energi ini merasakan garis keturunan mereka, itu melemah sebentar tetapi menguat lagi setelah beberapa saat. Seluruh proses itu bolak-balik. Karena ini kesana kemari, mereka berdua tidak dapat bergerak maju atau mundur namun, mereka merasa jika mereka memilih mundur sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki lantai 9 selamanya. Ini seperti ujian. Mereka harus mengertakkan gigi dan bergerak maju dan menahan tekanan kuat yang terasa seperti itu akan merusak bentuk fisik mereka. Tidak banyak waktu tersisa sampai acara selesai. Sepertinya memasuki lantai 9 tidak akan memakan waktu hanya beberapa detik. Mereka mencoba untuk bergerak maju sedikit demi sedikit. Sekarang, lantai 9 sudah mengenali garis keturunan mereka. Selama mereka bisa menembus pintu ini, mereka akan berhasil memasuki lantai 9. Jiang Chen sangat percaya diri dengan persepsinya. Ketika sinyal tidak dapat ditemukan di 8 lantai pertama, itu pasti di lantai 9. Segera, periode pembukaan menara yang ditangguhkan akan berakhir. Siluet terus berjalan keluar dari menara. Mereka yang gagal memasuki lantai 6 semuanya telah keluar sebelum ini. Mereka yang keluar sekarang adalah para jenius di lantai 6 dan 7. Ada sekitar 200 orang. Mayoritas dari mereka menggelengkan kepala dan bersuara ringan saat mereka berjalan keluar dengan tangan kosong. Ada beberapa yang bersemangat dan bersemangat karena mereka telah mendapatkan semacam manfaat atau barang dari menara. Secara alami, mereka punya alasan untuk bahagia. Hampir semuanya sudah keluar. Tak satu pun dari mereka yang mendapatkan warisan kuno dari seorang kepala suku. Sekarang, mereka menaruh harapan mereka pada Big Yellow dan Leopard Wei. Semua orang mengharapkan hasilnya. Semua kandidat sudah keluar dari menara kecuali 3 di lantai 8. Haha, tawa yang menyenangkan tiba-tiba keluar dari gerbang, begitu suara itu memudar. Siluet yang menyinari cahaya kemasan melesat keluar dari menara. Dia adalah Leopard Wei. Saat ini, dia terlihat bersemangat dan antusias. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka. Bahkan serangan balik yang dia terima dari mata Raja Macan Tutul Surga tidak bisa dilihat darinya. Lebih penting lagi, ki-nya lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah dia telah memperoleh semacam peningkatan. Haha, Leopard Wei telah mendapatkan warisan kuno dari seorang kepala suku. Kultivasinya pasti akan melonjak mulai hari ini dan seterusnya. Saya pikir tidak akan butuh waktu lama baginya untuk maju ke alam Sein Agung. Raja Macan Tutul Surgawi tertawa bahagia, orang-orang dari garis keturunan Macan Tutul Surga juga merasa senang. Benar saja, Leopard Wei tidak mengecewakan mereka. Dia telah memperoleh warisan kuno dari seorang kepala suku seperti yang dilakukan Kong Yang. Leopard Wei, selamat. Lang Xingtian berkata kepada Leopard Wei. Tidak peduli dari partai mana Leopard Wei berasal, dia adalah anggota ras iblis dan akan mewakili ras iblis. Dia pasti akan berada di peringkat 10 besar setelah berita hari ini tersebar di Tanah Suci. Ada 2 orang lagi di dalam. Mengapa Jiang Chen dan Big Yellow belum keluar? Saya pikir mereka tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Ya, mereka seharusnya sudah keluar sekarang meskipun mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak boleh menunda waktu penutupan gerbang karena mereka tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Pada saat ini, banyak dari mereka memusatkan perhatian pada Jiang Chen dan Big Yellow. Semua kandidat telah keluar dari menara. Hanya mereka berdua yang masih di dalam. Faktanya, mereka telah membuat tebakan yang benar, keduanya tidak mendapatkan item apapun, tetapi mereka tidak akan menyangka bahwa keduanya sedang mendobrak pintu lantai 9. Hong Long. Sementara banyak yang masih dalam diskusi mereka, menara yang ditangguhkan tiba-tiba bergetar hebat, menciptakan suara ledakan yang memekakkan telinga. Banyak dari mereka melihat cahaya redup dari lantai 9 yang selama ini gelap gulita. Cepat, lihat, sebuah cahaya muncul di lantai 9. Tuhanku, mereka menembus lantai 9. Ya Tuhan, mereka benar-benar memasuki lantai 9. Sepertinya setengah dari tubuh mereka sudah melalui. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya saya melihat cahaya di lantai 9. Saya merasa bersyukur dan beruntung bisa menyaksikan ini. Itu Jiang Chen dan Big Yellow. Mereka berdua adalah orang aneh abnormal yang memiliki keberanian untuk menembus lantai 9. Sungguh tak terbayangkan. Jika mereka berhasil, itu pasti akan menjadi keajaiban dalam sejarah ras iblis. Tidak ada yang tidak terkejut karenanya. Semuanya menahan napas dan tidak berani berbicara. Mereka mengangkat kepala dan fokus ke lantai atas menara. Jelas, Lang Xingtian dan Peacock King terlalu bersemangat. Itu adalah lantai 9. Mereka juga salah satu jenius yang memasuki menara gantung beberapa tahun yang lalu. Mereka tahu apa arti lantai 9. Tak satu pun dari mereka bisa memasukinya sebelumnya. Hari ini, keajaiban akan terjadi. Big Yellow memiliki garis keturunan Divine Beast sementara Jiang Chen adalah seorang jenius yang sangat mengerikan. Jika mereka bisa memasuki lantai 9, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka dapatkan. Ini mungkin bukan hanya warisan kuno dari seorang kepala suku. Hong, tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari menara gantung.
Lantai 9 yang remang-remang sekarang menjadi terang benderang. Dua titik cahaya secemerlang bintang yang melayang maju mundur di lantai 9. Seluruh menara yang ditangguhkan diterangi dengan sinar cahaya tak terbatas ketika lantai 9 dibuka oleh keduanya. Sinar cahaya ini bersinar dari lantai 9 dan di setiap sudut zona spasial ini. Ketika sinar cahaya ini menembus tubuh seseorang, seseorang akan merasa sangat nyaman seolah-olah telah memasuki lautan kehangatan. Sinar cahaya ini berasal dari benda suci ras iblis. Itu dapat mengubah fisik seseorang dan meningkatkan kekuatan iblis seseorang. Betul sekali. Ini adalah sinar cahaya suci. Semuanya, cepat serap mereka. Ini adalah kebaikan yang diberikan menara kuno kepada kita. Lebih cepat, serap semua sinar cahaya ini secepat dan sebanyak yang Anda bisa. Ini hanya menunjukkan keberuntungan besar dari Demon Rache. Setiap orang akan dapat memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Ini luar biasa. Keberuntungan besar dari Demon Rache akhirnya ada pada kita. Tidak satu pun dari mereka bisa mengendalikan emosi mereka, terutama anggota garis keturunan Serigala Surgawi. Lang Xingtian dan Peacock King juga tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka. Membuka kunci level 9 adalah sesuatu yang tidak mereka impikan. Mereka tidak berani membayangkan bahwa para jenius mereka akan dapat memasuki lantai 9 saat mereka masih hidup. Namun demikian, mereka lebih peduli tentang manfaat yang akan didapat Jiang Chen dan Big Yellow di lantai 9. Ada satu hal yang pasti, ketika seseorang memasuki lantai 9, orang itu tidak akan keluar dengan tangan kosong. Faktanya, waktu penutupan menara gantung sudah habis, tetapi karena pembukaan lantai 9, itu mengubah segalanya. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang ingin menara ditutup, bahkan Raja Macan Tutul Surgawi, karena ini adalah keajaiban bagi ras iblis. Bahkan jika Jiang Chen dan Big Yellow tinggal di sana selama 3 hari 3 malam, tidak ada yang akan menyuarakan keluhan. Lebih penting lagi, setelah mereka berdua membuka lantai 9, itu telah membawa banyak keberuntungan bagi Demon Rache. Sinar cahaya yang menembus area dari atas akan membawa manfaat tak terbatas bagi mereka, termasuk Lang Xingtian dan Heavenly Leopard King. Saat ini, Jiang Chen dan Big Yellow lumpuh. Terlepas dari kemampuan mereka, mereka merasa seperti pingsan setelah melewati ambang pintu lantai 9. Proses memasuki ambang pintu benar-benar menyiksa. Meskipun mereka terbaring di lantai, mereka memiliki perasaan kuat. Itu membuat mereka merasa seperti dipisahkan dari dunia asli dan terbaring di atas langit dikelilingi oleh ki bangsawan. Ini benar-benar tanah ketakutan. Ada cahaya tak terbatas yang mengelilingi mereka dan menyembuhkan luka mereka dengan cepat. Ini adalah cahaya dari Demon Rache. Itu memiliki efek yang besar terhadap siapa saja yang memiliki garis keturunan dari ras iblis. Jiang Chen berkata, bagaimana sekarang? Apakah Anda sudah merasakan sinyalnya? Big Yellow bertanya. Ini adalah pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Jika dia masih tidak bisa merasakannya di lantai 9, itu menunjukkan bahwa perasaan Jiang Chen sebelumnya hanya salah. Ya, saya bisa merasakannya. Saya bisa merasakan sinyal yang sangat kuat tidak jauh dari sana. Kami perlu mempercepat pemulihan kami. Wajah Jiang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia merasa bahwa sinyal misterius itu akan memberinya keuntungan besar. Dia bisa mendapatkan keberuntungan besar di lantai ini. Setelah beberapa saat, keduanya pulih. Mereka merangkak naik dari lantai dan mata mereka menyapu sekeliling mereka yang dipenuhi dengan cahaya suci. Kemudian, mereka terbang menuju sumber sinyal misterius itu. Ruang di lantai 9 tidak terlalu besar. Ini harus menjadi lantai terkecil di menara yang ditangguhkan. Tidak ada apa-apa di sini kecuali altar pengorbanan kuno di tengah lantai. Mereka mendekatinya. Permukaan altar itu penuh dengan tanda beraneka ragam. Tingginya kira-kira 300 meter tapi masih membuat mereka serasa setinggi langit. Jiang Chen tidak berminat untuk mengagumi keilahian dan keilahian altar. Semua perhatiannya terfokus pada jimat darah yang mengambang di atasnya. Jimat darah itu berdengung. Cahaya merah darah yang dilepaskan darinya meresap ke seluruh altar pengorbanan. Bagian atas jimat darah diukir dengan garis pola yang diisi dengan ki kuno dan ilahi. Dari jarak sedekat itu, Jiang Chen dapat memastikan bahwa jimat darah ini adalah sumber sinyal sebelumnya. Namun demikian, itu tidak asing bagi Jiang Chen. Dulu ketika dia berada di neraka api penyucian, dia ingat ada juga jimat darah seperti ini. Saat itu, dia menggunakan jimat darah untuk menekan binatang iblis tanah. Itu adalah jimat yang memberinya perasaan hubungan darah yang membuatnya merasa terlepas dan terikat pada saat yang bersamaan. Karena kultivasinya yang lemah, dia tidak dapat membawanya keluar dari api penyucian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jimat darah serupa akan muncul di lantai 9 menara gantung. Dia tidak tahu rahasia di balik jimat darah ini, tetapi dia yakin itu bukan barang biasa mengingat fakta bahwa itu muncul di lantai 9. Ditambah, ki yang dilepaskan oleh jimat darah memiliki hubungan dengan seni transformasi naganya. Jiang Chen bisa merasakan pembuluh darah dan darahnya serta tanda naga berpacu di dalam dirinya. Bukankah ini jimat darah dari neraka api penyucian? Mengapa itu muncul di sini? Mata Big Yellow membelalak keheranan. Dia tahu betul betapa mistiknya jimat darah ini. Saat itu, mereka tidak dapat mendekati pintu batu karena terhalang oleh jimat darah. Hanya Jiang Chen yang bisa mendapatkan persetujuan dari jimat darah. Ini bukan jimat darah yang persis sama tapi ki darinya persis sama. Ini adalah hal yang memanggilku sebelumnya. Jiang Chen berkata, dia mulai mengedarkan seni transformasi naganya ke puncaknya dan berubah menjadi naga manusia. Pemukulan jimat darah diintensifkan, seolah-olah bisa merasakan perubahan dari Jiang Chen. Dia akan mencobanya. Dia mengulurkan cakar naganya jimat darah terbang menuju Jiang Chen dan mendarat di telapak naganya seolah-olah dipengaruhi oleh garis keturunan Jiang Chen. Hong Long. Beberapa detik setelah jimat darah meninggalkan altar, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Mereka melihat pilar cahaya cemerlang jatuh dari atas. Mereka tidak tahu kemana pilar cahaya akan menuntun mereka. Titik akhir pilar cahaya itu seperti jurang. Naik. Mata Jiang Chen berbinar. Dia dan Big Yellow melompat ke altar dan terbang ke pilar cahaya. Bang! Namun, saat Jiang Chen menyentuh pilar cahaya itu, dia terpental oleh kekuatan yang kuat dari pilar cahaya, membuatnya jatuh ke lantai. Kuning besar di sisi lain baik-baik saja dan hanya berdiri dengan stabil di tengah pilar cahaya. Apa yang terjadi? Big Yellow berseru. Jangan bicara. Ini adalah keberuntungan besar Anda. Duduk dan rasakan. Meskipun saya memiliki garis keturunan naga sejati, asal saya masih manusia, jadi saya tidak dapat memasuki pilar cahaya. Mendapatkan jimat darah ini sudah cukup baik untukku.
Saya akan memperbaikinya sekarang sementara Anda menerima keberuntungan Anda. Jiang Chen dengan cepat memberitahu Big Yellow. Terjadinya perubahan yang tidak biasa adalah pertemuan yang sangat beruntung untuk Big Yellow. Jika dia melewatkan pertemuan seperti itu, pertemuan itu tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupnya. Setelah mendengarkan Jiang Chen, Big Yellow dengan cepat duduk dan mengaktifkan semua garis keturunan naga kuda di tubuhnya, membentuk resonansi dengan pilar cahaya kuno. Sementara itu, Jiang Chen duduk bersila dan mulai memperbaiki jimat darah yang tampaknya miliknya. Weng weng. Saat jimat darah memasuki tubuh Jiang Chen, itu bergetar hebat. Beberapa detik setelah dia mengedarkan seni transformasi naga, sinar cahaya merah darah menyala dan bergegas ke anggota tubuh dan tulang Jiang Chen. Dia kagum bahwa lampu merah darah ini sangat membantunya. Itu meningkatkan garis keturunan naga sejati di tubuhnya. Dia merasa seperti 70.000 tanda naga semuanya telah menjadi naga sejati selama peningkatan. Saat cahaya merah darah meningkat, kondensasi tanda naga dimulai di tubuhnya. Perubahan jimat darah telah memulai kondensasi tanda naga. Bagus, aku tidak bisa memperbaiki jimat darah di api penyucian karena aku belum mendapatkan garis keturunan naga sejati. Sekarang berbeda, saya dapat sepenuhnya memperbaiki jimat darah ini, mendapatkan manfaat besar dan mendorong kultivasi saya ke orang suci kelas ke-7. Pada saat itu, siapapun di bawah alam Sein Agung tidak akan menjadi lawan saya. Mata Jiang Chen berbinar karena ini adalah pertemuan yang hebat. Kemajuan satu kelas bukanlah hal yang paling penting. Fungsi jimat darah inilah yang penting. Dia sudah bisa merasakan fitur luar biasa dari jimat darah. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di jimat itu. Dia akan menjelajahinya perlahan ketika dia punya waktu. Setelah beberapa saat, jimat darah itu sepenuhnya terintegrasi di tubuh Jiang Chen. Ketika Laut Qi Jiang Chen kembali ke keadaan tenangnya, 2.000 tanda naga telah terbentuk, membuat total 72.000 tanda naga, dia menerobos tingkat lain dalam budidaya, Sein kecil kelas ke-7. Dengan begitu banyak true metaseton bermutu tinggi, dia tidak perlu khawatir tentang konsumsi selama kemajuannya. Orang suci kelas 7 di bawah umur. Baik sekali, izinkan saya melihat rahasia jimat darah ini. Jiang Chen mengalihkan fokusnya pada jimat darah. Dia mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi hasilnya mengejutkannya. Dia melihat bahwa jimat darah mendominasi sebagian kecil dari sudut Laut Qi-nya seperti bos. Jimat darah mengabaikannya tidak peduli berapa kali dia memerintahkannya. Apa-apaan, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Jimat darah ini terlalu sombong. Sepertinya dia telah mengambil barang yang keras kepala dan sombong kali ini. Satu-satunya penjelasan untuk kondisi seperti itu adalah kurangnya kekuatannya. Sekarang menjadi tidak mungkin untuk menyelidiki jimat darah itu. Saat ini, di luar menara yang ditangguhkan, semua orang berusaha keras untuk menyerap sinar cahaya. Beberapa bahkan mengalami kemajuan kultivasi selama proses tersebut. Mereka berteriak riang dan puas. Pada saat ini, perubahan besar terjadi lagi di menara yang ditangguhkan. Semua orang melihat gambar dari pilar cahaya melesat ke langit. Di dalam gambar itu ada totem kuno yang terlihat sangat ilahi. Ia memiliki kepala naga dan tubuh ular. Itu tampak nyata dan ilusi pada saat yang sama, seolah-olah tidak seharusnya ada di dunia ini. Cepat, lihat, itu totem. Tuhanku, totem telah turun. Totem ras iblis. Itu kepercayaan kami dan nenek moyang kami. Saya tidak percaya bahwa saya bisa melihat totem ini saat saya masih hidup. Cepat, berlutut, semuanya. Semua orang tercengang ketika Lang Xingtian dan Heavenly Leopard King menangis secara konsisten dan memimpin untuk berlutut. Setiap anggota Demon Rache penuh dengan kegembiraan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Semua orang berlutut seperti yang diperintahkan tanpa sepatah kata pun, wajah mereka penuh ketulusan. Mereka tidak percaya bahwa pembukaan lantai 9 akan menyebabkan totem turun. Apa itu totem? Itu hanya mitos. Beberapa mengatakan bahwa itu tidak benar, tetapi itu adalah kepercayaan dari Demon Rache. Setiap anggota ras iblis adalah pengikut totem yang tulus. Tidak ada yang berani menunjukkan tanda tidak hormat di depannya. Itu seperti dewa yang tidak pernah muncul di hati mereka, tetapi keturunannya membuat mereka gembira. Pilar cahaya kuno dan cemerlang yang melayang di atas menara yang ditangguhkan itu seperti dewa tertinggi. Ribuan pembudidaya ras iblis berlutut dengan sangat tulus. Tak satu pun dari mereka berani menunjukkan satu tanda tidak hormat pada totem tertinggi. Suasana menjadi sunyi senyap. Tekanan tirani dari totem membuat beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Mereka merasa bahwa melihat totem secara langsung adalah tanda penghujatan. Di altar pengorbanan, di lantai 9, tubuh Big Yellow bersinar dengan cahaya kemasan dari atas ke bawah. Perubahan luar biasa terjadi pada kepala naga dan tubuh kudanya. 2 tanduk tumbuh dari kepalanya. Klakson ketiga tumbuh di antara alisnya, berkedip-kedip dengan lampu listrik. Bulu emas di tubuhnya telah hilang dan digantikan oleh baju besi berskala emas kemerahan. 4 kukunya memancarkan cahaya cemerlang yang berkilauan. Saat ini, Big Yellow tidak lagi tampak seperti guk-guk, melainkan seekor naga kuda yang sangat gagah berani. Seekor kuda naga adalah makhluk ilahi surga dan bumi. Itu mewakili pertanda dan takdir yang menguntungkan. Segel dewa dari totem secara bertahap turun ke kepala Big Yellow, membentuk garis lurus dengan kepalanya yang tidak memihak. Ini adalah segel divine yang dipadatkan oleh totem legendaris dan tertinggi dari Demon Rache tapi Big Yellow berhasil mengeluarkannya. Jika segel ilahi totem ini memberikan berkahnya kepada Big Yellow, itu hanya berarti Big Yellow adalah makhluk tertinggi dari ras iblis, simbol dewa yang bahkan para pembudidaya partai Heavenly Leopard tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya. Saat itu, Big Yellow pasti akan bisa menyatukan seluruh Demon Rache, menyelesaikan setiap kontradiksi dan konflik yang ada secara internal. Tak satu pun dari mereka yang berani menentangnya lebih lama lagi. Jiang Chen menjadi bersemangat juga. Dia tidak akan mengira Big Yellow akan begitu mengagumkan. Keberuntungan Big Yellow benar-benar tak tertandingi bahkan bagi mereka yang memperoleh warisan dari seorang kepala suku. Mengaum. Tiba-tiba, Big Yellow mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Setiap ruang di menara yang ditangguhkan bergetar hebat, membuat para pembudidaya di bawah mengangkat kepala mereka. Mereka melihat lantai 9 telah berubah menjadi transparan. 2 titik cahaya di lantai 9 sudah tidak ada lagi. Mereka bisa melihat segala sesuatu di dalam lantai 9 altar pengorbanan kuno si kuning besar yang luar biasa gagahnya mengaum dan segel dewa dari totem yang melayang di atas kepalanya berusaha mencapai resonansi dengannya.
Tuhanku, ini adalah tontonan yang luar biasa. Demon Rache belum pernah melihat keajaiban seperti itu sebelumnya. Apakah ini fisik asli Big Yellow? Binatang Dewa Kuda Naga yang legendaris pasti terlihat sangat gagah. Dia adalah binatang dewa perkasa yang mewakili pertanda dan takdir yang menguntungkan. Dia bahkan berhasil mengeluarkan totem itu. Kedatangan Big Yellow setara dengan keberuntungan. Jika totem memasuki tubuhnya dan menyatu dengannya, dia akan menjadi simbol dewa tertinggi ras iblis dan keyakinan spiritual kita. Totem telah turun. Big Yellow telah menjadi pahlawan dari Demon Rache. Cahaya suci yang menyinari kita telah menanam beberapa benih yang bermanfaat bagi kita. Setelah acara ini, keseluruhan kekuatan ras iblis pasti akan meningkat dalam waktu singkat. Semua orang berseru dengan takjub. Pada akhirnya, Big Yellow tidak mengecewakan mereka. Segel Dewa Totem akhirnya memasuki tubuhnya. Mengaum. Saat itu memasuki tubuhnya, dia meraung sekali lagi. Itu adalah raungan kesucian. Gambar totem berputar-putar di bagian atas tubuhnya. Di bawah rangsangan segel ilahi totem, darah dan nadinya mulai melonjak dan kultivasinya juga melonjak dengan gila. Orang suci iblis kelas ke-7, sampai dia mencapai orang suci iblis kelas kecil ke-9. Kemajuan hanya berhenti ketika mencapai puncak Demon Saint kelas 9 kecil. Mengingat anugerah alaminya sebagai binatang ilahi, dia tidak akan takut di depan orang suci agung kelas 1. Dia bahkan bisa menghabisi Great Saint. Ini sangat menakutkan. Yang lebih membuat mereka takut adalah tidak satu pun dari mereka yang tahu kekuatan sebenarnya dari segel ilahi totem. Ya Tuhan, orang suci setan kecil kelas 9. Kemajuan luar biasa seperti itu membuat saya tidak bisa berkata-kata. Itulah kekuatan totem. Big Yellow telah menjadi inkarnasi dari totem. Dia sekarang adalah totem ras kita, pertanda baik dari ras kita dan masa depan kita. Benar-benar luar biasa. Ini benar-benar pertemuan yang beruntung. Setiap pembudidaya ras iblis kagum dan tercengang sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengendalikannya. Lang Xingtian dan Heavenly Leopard King masih berlutut di posisi paling depan. Itu benar, meskipun mereka adalah orang suci agung kelas 6 yang perkasa, mereka harus berlutut di depan Big Yellow. Mereka tidak berlutut untuk Big Yellow tetapi untuk dewa ras mereka, itu adalah kepercayaan di hati mereka. Saat ini, Heavenly Leopard King telah menghilangkan pikiran untuk membunuh Big Yellow sepenuhnya. Dia tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat pada Big Yellow lagi. Setiap anggota garis keturunan Heavenly Leopard memiliki pemikiran yang sama di kepala mereka. Penghujatan terhadap totem tidak bisa dimaafkan. Mengaum. Big Yellow meraung tanpa henti. Setiap raungan mengguncang langit dan bumi, bahkan jiwa mereka. Fisik kuda naganya yang kokoh tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata mistis. Namun, setelah dia sepenuhnya menyerap segel Dewa Totem, dia mengibaskan ekornya dan beralih ke bentuk aslinya, guk-guk besar dan kuning. Perbedaan besar dalam kesan mengejutkan mereka. Kebanyakan dari mereka menahan keinginan untuk menyemburkan seteguk darah. Ini tidak masuk akal. Dia seharusnya menjadi kuda naga yang diberkahi secara alami dan kaya, tapi dia telah berubah menjadi bentuk guk-guk sekarang. Haha, Big Yellow bisa merasakan level kultivasinya saat ini. Dia kemudian tertawa puas. Itu adalah jenis kesenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika dia bertarung melawan Leopard Wei sekarang, dia yakin dia bisa menghabisinya dengan satu serangan. Tentu saja, setelah menyerap segel ilahi, Leopard Wei tidak akan berani melawannya. Bahkan para jenius berdarah panas dan sangat kompetitif dari ras iblis tidak akan berani berkelahi dengan totem. Demon Saint kecil kelas 9, luar biasa. Jiang Chen sangat senang. Jelas, Big Yellow telah memperoleh hadiah terbesar di menara yang ditangguhkan. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan memiliki masalah dalam berurusan dengan orang suci kelas 1. Swoosh! Saat segel ilahi menghilang, seluruh menara yang ditangguhkan meredup. Kemudian, Jiang Chen dan Big Yellow keluar dari menara. Gerbang masuk menara ditutup saat mereka berjalan keluar. Big Yellow melayang di udara dan ketika dia melihat kerumunan orang berlutut di bawah kakinya, itu membuatnya ketakutan. Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka berlutut? Apakah mereka mencoba bersujud untuk Tuan Guk-Guk? Big Yellow bingung. Idiot Lu. Anda baru saja menyerap segel ilahi. Anda sekarang adalah inkarnasi totem. Anda adalah sosok dewa di hati mereka sekarang. Secara alami, mereka akan memujamu. Anda telah memberikan kontribusi besar dengan membawa manfaat yang sangat besar ke ras iblis saat Anda memasuki lantai 9. Kekuatan tempur keseluruhan dari ras iblis pasti akan dinaikkan ke level lain. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. 880.